pendengar setia di kanal Kisah Kehidupan. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah. Saya membeli apartemen baru, tetapi ibu mertua saya menuntut agar didaftarkan atas namanya. Dengan senyuman, saya setuju, lalu saya pindah ke rumah orang tua saya. Awal bulan berikutnya, beliau menelepon, "Mana uangnya?" Pihak bank sudah di depan pintu. Akhir bulan Oktober di Jakarta seringkali membawa angin lembab yang kurang bersahabat. Di malam hari, gerimis turun, membuat aspal berkilauan seperti cermin. Hawa dingin belum menusuk tulang, tetapi sudah cukup untuk membuat orang bergidik dan melahirkan kata-kata yang, meskipun diucapkan seolah bercanda, dapat melukai hingga ke lubuk hati. Nama saya Kartika, usia saya 33 tahun. Saya seorang manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan farmasi. Pekerjaan telah membiasakan saya untuk hidup teratur. Saya suka segala sesuatu serba jelas, terutama dalam urusan uang. Bukan berarti saya pelit, saya hanya takut pada ketidakpastian. Kata orang, uang itu hampir seperti kerabat, dan ketika kerabat sedang sakit, jangan harap bisa tenang. Suami saya, Andi, setahun lebih tua dari saya, seorang pegawai kantor yang pendiam dan tidak banyak bicara. Dia mencintai saya dalam diam, terutama saat saya sedang naik darah. Dia tetap tenang ketika saya marah, hanya tersenyum dengan raut bersalah. Saya menikahinya demi perasaan tentram itu. Saya pikir, untuk bahagia, cukuplah cinta antara suami dan istri. Namun, saat menikah, Anda tidak hanya menikahi satu orang, tetapi seluruh tatanan keluarganya. Ibu mertua saya, Ibu Sri, sudah lama menjanda, usianya mendekati 60 tahun. Beliau hidup dengan ketakutan yang tidak disadari, takut ditinggal sendirian, takut dianggap menumpang. Beliau terus-menerus mengulang kata aturan, seolah-olah memasang belenggu tak kasat mata pada segala sesuatu di rumah. Apartemen mereka berada di pinggiran kota, di kawasan perumahan, tidak terlalu besar, tetapi sangat rapi hingga saat saya masuk, saya langsung merasa harus berjalan berjinjit. Sandal rumah berjejer rapi, serbet dapur terlipat persegi sempurna, piring-piring di rak pengering semua menghadap ke satu arah, seolah-olah ada sebuah pola di rumah itu, dan setiap orang yang masuk harus menyesuaikan diri. Adik ipar saya, Maya, 27 tahun, bekerja di sebuah salon spa, dan ia pandai bicara. Ucapannya manis seperti karamel, tetapi karamel seperti itu mudah sekali gosong. Maya suka memamerkan barang-barang baru, berselfie, dan yang paling ia sukai di dunia ini adalah merasakan keunggulannya. Pada hari saya pindah, saya membawa 2 kardus. Satu berisi pakaian, satu lagi berisi dokumen. Saya punya kebiasaan menyimpan surat-surat penting secara terpisah, teratur, dan di tempat terkunci. Andi, melihat itu, menggoda saya. "Kamu benar-benar pegawai korporat sejati, semuanya dimasukkan ke dalam map." Sambil tertawa, saya menjawab, supaya tidak hilang sayang. Saat itu hanyalah sebuah lelucon. Saya tidak tahu bahwa suatu hari nanti, saya harus berpegang teguh pada kertas-kertas itu agar tidak kehilangan keyakinan. Ibu Sri menyambut saya dengan makan siang rumahan yang sesungguhnya. Sayur lodeh dengan aroma khas, rendang yang empuk, dan sambal terasi. Beliau menaruh potongan rendang terbesar di piring saya dan dengan lembut berkata, "Sekarang kamu bagian dari keluarga kami, jadi hiduplah sebagaimana mestinya." Saya mengangguk dan tersenyum, dalam hati mengulangi pada diri sendiri, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pepatah mengatakan, masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang kerbau menguak. Saya percaya saya bisa beradaptasi. Maya duduk di seberang, satu tangan makan, tangan lainnya menggulir lini masa di ponselnya. Sesekali ia mengangkat mata ke arah saya, seolah sedang mengamati barang baru di rumah. "Kamu kan manajer di perusahaan farmasi. Pasti sibuk sekali," tanyanya, "dan dengan kesibukan seperti itu, kamu setuju tinggal bersama kami?" "Hebat, ya." Itu terdengar seperti pujian, tetapi kata hebat yang diucapkannya dengan nada panjang membuat saya merasakan hawa dingin di punggung. Saya menjawab dengan sopan, "Saya memang sibuk, tapi saya bisa mengatur semuanya. Yang penting keluarga bahagia." Andi mengangguk lega. Ibu Sri meletakkan sendoknya, menatap saya dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu berkata, "Wanita yang sudah menikah harusnya mengutamakan rumah tangga. Jangan beri orang kesempatan untuk membicarakan menantu di rumah ini hanya memikirkan pekerjaan." Belum sempat saya menarik napas, Maya mendengus pelan. "Kalau kamu memang sehebat itu, kenapa kalian tidak beli apartemen sendiri saja supaya bisa hidup tenang? Tinggal bersama itu berat, loh." "Serius?" Suasana sejenak menjadi tegang, seperti suara sendok yang membentur tepi piring. Andi buru-buru menambahkan lagi gado-gado ke piring saya dan berkata pelan, "Jangan didengarkan, Maya memang suka asal bicara." Lalu, sambil menoleh ke arah adiknya, ia tersenyum.
Kan seru, bersama-sama lebih hangat. Saya memandangi makanan di piring saya. Semuanya lezat khas masakan rumah, tetapi entah kenapa terasa berat. Tiba-tiba saya sadar bahwa lebih hangat itu terkadang hanyalah dalih untuk menahanmu dalam batasan-batasan tertentu. Kita diajarkan bahwa perdamaian yang kurang baik lebih baik daripada pertengkaran yang baik, tetapi jika terus-menerus mengalah, apakah itu akan baik untuk dirimu sendiri? Makan siang berakhir dengan secangkir teh panas. Ibu Sri mengingatkan bahwa besok pagi harus bangun lebih awal untuk membantunya, dan malamnya tidak boleh pulang telat. Saya menjawab baik untuk semuanya, sambil tetap menjaga kesopanan. Andi tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Namun, ketika saya masuk ke kamar kami dan melihat bahwa di lemari hanya disisakan satu rak untuk saya, tenggorokan saya tercekat. Ruang kosong tidak selalu berarti itu milikmu. Malamnya, hujan mengetuk-netuk jendela kamar. Andi berbalik, memeluk saya, dan berbisik, "Kita di sini. Kita berusaha, dan semuanya akan berhasil." "Ya kan, sayang?" Saya tidak langsung menjawab, hanya menatap langit-langit yang gelap dan untuk pertama kalinya menyadari bagaimana rasanya berada di atas es yang tipis. Tipis seperti lapisan air hujan di aspal. Terlihat mulus, tetapi bisa terpeleset kapan saja. Pagi pertama di rumah suami, saya terbangun ketika di luar masih remang-remang. Bukan karena terbiasa bangun pagi, melainkan karena suara kursi yang digeser di dapur. Rumah ini memiliki ritmenya sendiri, ritme Ibu Sri. Saya keluar dan melihat beliau sudah di sana, dengan rambut yang disanggul rapi dan mengenakan daster bersih. Beliau sedang dengan cekatan mencuci sayuran. Tanpa menoleh, beliau berkata seolah mengingatkan, menantu baru harus gesit. Nanti juga terbiasa dengan aturannya. Saya berkata baik dan, sambil menyingsingkan lengan baju, mulai membantu. Saya bukanlah orang yang tidak terampil, tetapi di dekat Ibu Sri, muncul perasaan seolah-olah ada penggaris tak kasat mata yang mengukur setiap gerakan saya. Saya mencuci kangkung terlalu keras. Beliau berkata, nanti jadi layu dan tidak enak. Saya mengiris bawang terlalu tebal. Beliau berkomentar, harus lebih tipis, supaya lebih wangi. Saya menyalakan kompor terlalu cepat. Beliau mengerutkan kening. Masakan rumah itu dimasak sesuai jadwal, bukan sesuka hati. Tidak ada yang salah dalam kata-katanya, tetapi nadanya seperti saya adalah seorang murid yang sedang dalam masa percobaan. Saya menelan ludah, menenangkan diri. Beliau orang tua, terbiasa dengan aturan lama. Harus menghormati yang lebih tua. Tidak mungkin menunjukkan sifat asli sejak hari pertama. Menjelang sarapan, Maya turun. Masih dengan sisa masker tidur di wajahnya, ia menatap cermin kecil sambil berkata, "Kartika, kamu pasti sibuk sekali di kantor, tapi masih sempat bangun pagi begini. Aku salut loh." Dia tersenyum, tetapi pandangannya menyapu rambut dan sandal rumah saya. Saya mengerti rasa salut itu. Itu dibutuhkan agar nanti ada bahan untuk dibicarakan dan ditertawakan. Saat sarapan, saya memeriksa jadwal saya. Hari ini ada pertemuan penting dengan mitra dari sebuah klinik, saya pasti tidak akan pulang cepat. Saya berkata pelan kepada Andi, "Aku hari ini pulang telat. Tolong bilang ke ibu, ya." Andi langsung mengangguk. Iya, nanti aku sampaikan." Namun, di rumah ini, kata-kata yang disampaikan melalui Andi seperti air di daun talas. Malamnya, sekitar pukul 8:30, saya masih terjebak macet di Jalan Sudirman. Telepon berdering. "Ibu Sri." Saya menjawab, "Iya, Bu." Di seberang sana, suaranya datar, tetapi dingin. "Kamu di mana?" Saya mengatakan yang sebenarnya. "Masih di jalan, Bu, macet. Tadi kan saya sudah titip pesan ke Andi." Beliau terdiam sejenak, lalu menjawab, "Di rumah ini, makan malam itu bersama-sama. Kalau menantu terlambat, makan malam jadi dingin, dan sayur asem jadi lebih masam." Itu terdengar seperti keluhan, tetapi dengan nada menyindir yang jelas. Saya mencoba melembutkan suara. "Iya, maaf sekali, Bu. Besok saya usahakan merencanakan semuanya lebih baik." Beliau menutup telepon tanpa mengucapkan iya atau selamat malam. Layar ponsel menjadi gelap, dan hati saya pun ikut menjadi kelam. Ketika saya masuk ke apartemen, meja makan sudah dibersihkan. Hanya tersisa satu piring berisi sop untuk saya, dengan butiran-butiran lemak yang sudah membeku di permukaannya. Andi, yang duduk di meja makan, menatap saya dengan rasa bersalah. Ibu Sri tidak meninggikan suaranya, hanya berkata perlahan, "Orang menikah itu, makan malam bersama keluarga menjadi sebuah aturan. Makanan tidak menunggu siapapun. Menunggu itu melahirkan kelalaian." Maya, sambil mengunyah kerupuk, nyeletuk seolah tanpa sengaja, "Di kantor kamu pasti bos, ya? Semua orang menunggumu,
tapi di sini beda. Dia mengangkat bahu dengan ekspresi santai. Aku cuma bilang, loh, jangan tersinggung. Ungkapan jangan tersinggung adalah penutup yang digunakan untuk menutupi tusukan jarum. Saya tersenyum masam, menatap piring saya yang berisi nasi dingin. Tiba-tiba saya teringat sebuah peribahasa, diam itu emas. Tetapi terkadang, kata-kata adalah jarum yang tersembunyi di dalam beludru. Saya makan beberapa suap ketika Ibu Sri tiba-tiba mengalihkan pembicaraan ke soal uang. Sepertinya beliau sedang menasihati putranya, tetapi sasarannya adalah saya. Laki-laki itu harus bisa mencari uang dan menyimpannya, bukan membiarkan istrinya menghambur-hamburkannya, katanya kepada Andi. Saya hampir tersedak. Andi memerah dan buru-buru membela. Bu, Kartika tidak boros. Ibu mertua melirik saya. Saya bicara secara umum. Dalam keluarga, semua uang itu milik bersama. Tidak perlu ada pemisahan punyamu dan punyaku. Itu hanya menimbulkan masalah. Saya meletakkan sendok dan, dengan tetap sopan, menatapnya. Iya, saya mengerti maksud ibu, tapi menurut saya, kejelasan membantu menghindari kesalahpahaman. Ibu Sri tersenyum sinis, senyum yang tidak menghangatkan. Kamu bicaranya bagus, tapi di rumah ini hidupnya tidak pakai surat-surat. Maya langsung menimpali. Gajimu pasti besar, ya, tapi kok perhitungan sekali. Tahu kan pepatah, kaya tapi pelit. Setelah berkata begitu, ia terkekeh seolah baru saja melontarkan lelucon. Saat itu, telinga saya terasa panas, bukan karena marah, tetapi karena harga diri yang tersinggung. Saya mencari nafkah dengan jerih payah saya sendiri, bekerja hingga larut malam, bangun sebelum fajar, hidup di bawah tekanan KPI, dan tidak pernah meminta apapun dari siapapun. Dan di sini, saat makan malam keluarga, saya dicap kaya tapi pelit hanya karena saya menginginkan kejelasan. Andi menatap saya dengan pandangan memohon, seolah meminta saya untuk mengabaikannya. Saya mengerti bahwa dia tidak ingin mengecewakan ibunya dan menyinggung adiknya, jadi dia memilih jalan teraman, membiarkan saya menelan penghinaan itu. Setelah makan malam, saya berdiri untuk membereskan piring. Ibu Sri tidak menghentikan saya, tetapi melemparkan kata-kata susulan, menantu baru itu harus perhatian. Kebersihan di rumah itu sumber kebahagiaan. Saya menjawab iya, sambil terus mencuci piring, tetapi di kepala saya berputar sebuah pertanyaan, kebahagiaan itu kebersihan atau saling menghormati? Malamnya, saat di tempat tidur, Andi memeluk saya dan berkata pelan, jangan tersinggung sama ibu dan Maya, mereka terbiasa bicara seperti itu. Jangan dipikirkan, nanti juga semua akan tenang. Saya berbalik dan menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, saya tidak membantah atau setuju. Saya hanya bertanya pelan, Andi, tenang itu untuk siapa? Dia membuka mulut, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Keheningan itu seperti tirai. Saya sadar bahwa mulai hari itu, jika saya terus diam, tirai itu akan selamanya menutupi hidup saya di rumah ini. Beberapa hari berikutnya, saya hidup seolah-olah berjalan di atas lantai yang baru dipel. Melangkah terlalu berani, akan terpeleset. Terlalu hati-hati, akan dianggap tidak tulus. Saya pergi bekerja, pulang tepat waktu, tetapi begitu melangkahkan kaki melewati ambang pintu, ada sesuatu di dalam diri saya yang menegang seperti senar. Suatu Sabtu pagi, saya memutuskan untuk pergi ke pasar lebih awal, membeli bahan-bahan segar, dan memasak sesuatu yang lezat. Saya pikir, jika saya menunjukkan perhatian, itu akan dihargai. Baru saja saya bersiap-siap, Ibu Sri muncul di ambang pintu dengan keranjang di tangannya. Ke pasar kita pergi bersama. Di sini harus pintar menawar, kalau tidak nanti ditipu. Saya dengan patuh mengikutinya. Pasar pagi itu ramai seperti sarang lebah. Bau ikan segar bercampur dengan aroma sayuran. Suara pisau beradu, tawa, dan obrolan. Ibu Sri berjalan di depan, menyapa para pedagang langganannya. Dari luar, sikapnya yang ramah memberi kesan bahwa beliau adalah wanita yang sangat baik. Namun, semakin saya mendengarkan, semakin tenggorokan saya terasa kering. Saat memilih daging, beliau dengan senyum berkata kepada penjual ikan, menantu saya kerja di perusahaan, sibuk sekali, seharian penuh urusan, kadang makan malam di rumah saja tidak sempat. Penjual ikan itu membelalakkan matanya. Loh, Bu Sri, kok begitu? Kan sudah menikah, keluarga nomor 1. Ibu Sri menghela napas pelan, seolah dengan enggan, tetapi tetap berkata, yah, beginilah anak muda zaman sekarang. Saya berdiri di sampingnya, memegang kantong berisi sayuran dan mendengar setiap kata. Beliau tidak berbohong, tetapi menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga saya terlihat tidak bertanggung jawab. Saya ingin membantah, tetapi berdebat dengan ibu mertua di tengah pasar, berarti membuat diri saya terlihat seperti tukang cari gara-gara.
Saya hanya tersenyum tegang, merasakan rasa asin di mulut. Di lapak buah, beliau menjadi lebih blak-blakan. Dia itu pintar, makanya perhitungan. Suka semua serba jelas. Saya ini kan sudah tua, hanya takut nanti bagaimana. Beliau memotong kalimatnya di tengah jalan. Justru ketidakjelasan itulah yang paling beracun, karena itu memberi ruang bagi imajinasi para pendengarnya. Punggung saya terasa dingin. Konon, lidah yang jahat lebih menakutkan dari pistol. Pisau tidak perlu ditusukkan dalam-dalam. Cukup mengenai bagian yang sakit. Setelah pulang, saya pergi ke dapur untuk menyiapkan makan siang. Bukan untuk menyenangkan hati siapapun, melainkan untuk menjaga harga diri saya sendiri. Saya memasak soto Betawi, ayam bakar dengan lalapan, membuat sambal, semua yang disukai di keluarga ini. Ibu Sri makan tanpa memuji atau mengkritik. Hanya nyeletuk, lumayan. Lalu menambahkan, seorang wanita menjaga rumah dengan karakter dan keteraturannya, bukan dengan 1-2 kali makan siang. Saya mengangkat mata. Saya mengerti itu, tetapi saya juga mengerti hal lain. Baginya, saya harus terlebih dahulu menjadi bagian dari mereka, baru kemudian pantas mendapatkan pengakuan. Pada hari yang sama, di kantor saya ada pertemuan mendadak dengan mitra yang berlangsung lebih lama dari yang direncanakan. Saya sudah mengirim pesan kepada Andi sebelumnya, memintanya untuk memberitahu ibunya, lalu saya mematikan ponsel dan tenggelam dalam pekerjaan. Keluar dari ruang rapat, saya melihat 3 panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal. Merasa tidak enak, saya menelepon balik. Ternyata itu tetangga sebelah. Suaranya ceria, tetapi dengan nada ingin tahu. Oh, Kartika, ini kamu? Tadi ibu mertuamu mampir, tanya kamu kemana saja. Seharian tidak kelihatan. Di rumah banyak kerjaan, tapi tidak ada yang bisa dipanggil. Saya bilang padanya kamu kerja. Yah, namanya juga menantu zaman sekarang, orang sibuk. Saya terpaku di koridor kantor, menggenggam ponsel. Jadi, tidak hanya di pasar, di lingkungan apartemen pun Ibu Sri sudah sempat menceritakan versinya tentang saya. Saya tidak takut orang akan membicarakan saya. Saya takut mereka akan mengatakan apa yang beliau ingin mereka katakan. Malamnya, bahkan sebelum sempat berganti pakaian, saya mendengar tawa sinis Maya dari ruang keluarga. Kakak ipar, kamu sekarang jadi selebriti, ya? Satu kompleks sudah tahu betapa giatnya kamu bekerja. Benar-benar tokoh masyarakat. Setelah berkata begitu, ia tertawa seolah baru saja menceritakan lelucon. Saya menatap lurus ke arahnya, kali ini tidak membalas dengan senyuman. Kamu senang dengan itu? Maya mengangkat bahu. Aku kan bicara apa adanya. Jangan terlalu didramatisir, nanti orang pikir kamu kebanyakan nonton sinetron. Kata didramatisir tersangkut di tenggorokan saya. Saya ingin menjawab sesuatu yang tajam, tetapi saya menahan diri. 1 kali mengalah mencegah 9 pertengkaran. Saya sudah cukup banyak mengalah untuk mengerti bahwa mengalah tidak selalu membawa kedamaian. Terkadang, dengan mengalah, kamu membiarkan orang lain menginjakmu agar mereka terlihat lebih tinggi. Andi keluar dari kamar. Dia menatap saya, lalu adiknya, dan dengan bingung berkata, Maya, sudah. Maya meliriknya. Kamu selalu bilang sudah. Lama-lama dari kamu cuma tersisa kata sudah saja. Saya merasa pahit, seperti soto kemarin. Andi memerah dan, sambil menoleh ke arah saya, berkata pelan, jangan dipikirkan, ibu dan Maya memang suka asal bicara, lagi-lagi asal bicara, lagi-lagi jangan dipikirkan. Tiba-tiba saya merasa kasihan padanya. Tapi, lebih kasihan pada diri saya sendiri. Saya pergi ke kamar, membuka tas, mengeluarkan agenda saya, tetapi yang saya tulis di sana bukanlah pengeluaran, melainkan 1 baris kata, batasan. Saya tidak ingin mengubah pernikahan saya menjadi medan perang, tetapi saya juga tidak bisa selamanya hidup dalam cetakan orang lain yang dibuat untuk saya. Larut malam, ketika Andi berbaring di samping saya berkata dengan sangat tenang, tanpa nada menuduh, Andi, kita saling mencintai, tapi kalau kita tetap di sini, aku takut aku akan menjadi pihak yang selalu disalahkan di mata semua orang, bahkan jika aku tidak melakukan apa-apa. Aku ingin kita punya ruang sendiri, agar kita bisa menjaga satu sama lain. Andi terdiam lama, lalu menghela napas seolah baru saja melepaskan batu dari dadanya. Aku juga lelah. Mendengar 3 kata itu, saya merasakan mata saya perih. Perih karena dia akhirnya mengakuinya. Di luar, suara deru mobil malam mulai mereda, dan di rumah ini saya sadar bahwa saya telah sampai pada titik di mana saya tidak bisa kembali hanya dengan berdiam diri. Setelah malam itu, ketika Andi mengaku bahwa dia lelah, saya tidak bersukacita seolah itu adalah sebuah kemenangan. Saya sadar bahwa kelelahan itu sendiri tidak mengubah apapun tanpa rencana tindakan yang jelas. Besok,
dia akan kembali memilih jalan termudah, diam demi ketenangan. Keesokan paginya, saya meminta izin setengah hari dari pekerjaan. Bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk menata diri. Saya menyeduh secangkir kopi hitam, membuka laptop, membuat tabel pendapatan, bonus, pengeluaran tetap, dan mulai berhitung, seolah-olah ini adalah rencana bisnis. Bagi saya, perasaan adalah perasaan, tetapi kehidupan pernikahan adalah proyek jangka panjang. Hidup sesuai kemampuan bukanlah keserakahan, melainkan mengetahui batasan diri. Sorenya, ketika Andi pulang kerja, saya sudah menyiapkan 2 kursi di balkon kecil kami. Angin menggerakkan jemuran yang masih beraroma matahari. Saya memulai tanpa basa-basi. Andi, ayo kita tinggal terpisah. Dia tertegun sejenak. Saya tidak memberinya kesempatan untuk menghindar. Aku mengatakan ini bukan karena aku marah pada ibumu atau Maya. Aku mengatakan ini karena aku ingin mempertahankan kita. Saat kita tinggal bersama, setiap orang punya kebenarannya masing-masing, tapi aku selalu berada di posisi yang disalahkan, dan kamu terjepit di antara 2 pilihan. Semakin lama ini berlanjut, semakin sulit kita bernapas. Andi menatap ke kejauhan. Suaranya pelan. Aku tahu. Tapi dari mana kita dapat uang? Saya sudah menunggu pertanyaan itu. Saya memutar layar laptop ke arahnya, di mana rencana saya terpampang. Aku sudah menghitung semuanya. Kita tidak akan membeli apartemen impian. Kita beli yang sesuai kemampuan, sekitar 2 miliar rupiah. Uang muka 500 juta, sisanya KPR 10 tahun. Aku akan menanggung sebagian besar karena penghasilanku lebih tinggi, kamu akan mencicil sesuai kemampuanmu. Yang paling penting, apartemen itu akan atas nama kita berdua, transparan. Dia menatap angka-angka itu dengan mata terbelalak, seolah melihat sesuatu yang sekaligus jauh dan dekat. 2 miliar, dia menelan ludah. Saya melanjutkan dengan suara datar. Aku tidak memaksamu bekerja keras sampai banting tulang. Aku hanya butuh kamu berada di pihakku. Kita ini keluarga. Bukan berarti aku yang membayar, dan kamu hanya berdiri di pinggir. Andi terdiam begitu lama hingga saya bisa mendengar dengungan kipas angin. Lalu dia menghela napas. Sebenarnya, aku juga ingin punya apartemen sendiri. Mungkin dengan begitu, aku tidak perlu terus-terusan bilang, jangan dipikirkan. Tapi kalau ibu tahu, beliau akan sangat kecewa. Saya menatap lurus ke matanya. Kecewa karena putranya sudah dewasa dan membangun keluarganya sendiri, atau karena beliau kehilangan hak untuk memutuskan segalanya. Setelah bertanya, saya sadar itu terdengar terlalu tajam, dan saya melembutkan nada bicara saya. Aku tidak ingin kamu menjadi anak yang tidak berbakti. Aku hanya ingin batasan. Kita akan tetap merawat ibu, tapi merawat bukan berarti beliau harus mengendalikan segalanya. Andi mengangguk, tetapi anggukannya terasa lunak, seperti adonan yang belum kalis. Aku akan coba cari waktu untuk bicara dengannya, katanya. Dia menggenggam tangan saya sejenak, seolah memberi janji, lalu segera melepaskannya, seolah ketakutan. Saya tidak mendesaknya, hanya memperingatkan, kalau mau bicara, bicaralah segera, kalau tidak, cerita ini akan berjalan dengan sendirinya. Dan saya ternyata benar. Di rumah yang memiliki banyak telinga, rahasia tidak bertahan lebih dari 1 kali makan malam. Malam itu, saya sedang berganti pakaian di kamar dan mendengar suara Maya dari ruang keluarga. Suaranya terdengar dingin. Andi, kalian mau beli apartemen? Apartemen sendiri? Wah, hebat. Kak Kartika ternyata orangnya visioner. Dia terkekeh. Tawa itu sekaligus ejekan dan bor yang menembus dinding. Saya terpaku. Andi tergagap. Maya, kamu dengar dari mana? Maya memasang wajah polos. Ayolah, di rumah ini cuma ada beberapa orang, dan kalian bicara seolah-olah ruangan ini kedap suara. Aku kebetulan dengar. Lalu dia berkata lebih keras, agar terdengar sampai ke dapur. Bu, mereka mau beli apartemen sendiri. Saya mendengar sesuatu berbunyi nyaring di dapur, seperti pisau yang membentur talenan. Ibu Sri keluar. Wajahnya tidak berubah, tetapi tatapannya menjadi gelap. Membeli apartemen itu bagus. Kemakmuran di rumah itu sumber kebahagiaan. Saya pikir beliau akan langsung menentang, tetapi tidak. Beliau duduk, perlahan menuang teh untuk dirinya sendiri, dan berkata seolah-olah sedang membicarakan cuaca. Tapi apartemen baru itu harus didaftarkan atas nama saya. Saya merasakan seluruh tubuh saya mendingin. Andi melompat. Bu, kenapa? Itu kan apartemen kami, apartemen Kartika dan saya. Ibu Sri tidak meninggikan suaranya, dan itu justru membuatnya semakin menakutkan. Beliau berbicara dengan sangat tenang, seolah sudah lama memutuskan segalanya. Saya ini wanita tua, janda. Tanpa suami, tanpa tempat tinggal sendiri, siapa yang akan menghormati saya?
Saya tidak mau hidup menumpang pada menantu. Jika apartemen itu atas nama saya, semua kerabat akan tahu bahwa saya masih menjadi kepala keluarga di rumah ini. Dengan begitu, saya akan lebih tenang. Maya, yang duduk di sebelahnya, mengamini sambil menyibakkan rambutnya. Benar itu, Andi. Ibu ya tetap ibu. Biar saja didaftarkan atas namanya. Lebih aman, siapa tahu nanti kalian ada apa-apa. Ibu mau kemana? Kamu terlalu memandang enteng segalanya. Saya menatap Andi dan melihat bayangan yang sudah saya kenal di matanya. Jangan dipikirkan. Dia menoleh ke arah saya dengan nada membujuk. Kartika, ini kan cuma formalitas, atas nama siapa didaftarkan. Kita yang akan tinggal di sana, kita yang akan membayar. Ayo kita buat ibu senang. Mendengar itu, saya tidak marah seperti yang mungkin diharapkan. Saya hanya melihat segalanya dengan sangat jelas. Jelas seperti jarum di bawah cahaya lampu operasi, cuma formalitas. Tetapi dalam hidup, ada cuma yang membuat orang kemudian membayar selama 10 tahun untuk sesuatu yang bukan miliknya. Saya meletakkan tangan di atas lutut dan dengan sopan berkata, Ibu Sri, saya mengerti kekhawatiran ibu, dan saya tidak akan membiarkan ibu hidup menumpang pada kami. Tetapi pendaftaran kepemilikan bukan hanya sekadar nama. Itu adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum. Saya tidak bisa membayar KPR selama 10 tahun untuk apartemen yang saya tidak punya hak sama sekali atasnya. Ibu Sri mengerutkan bibirnya. Kamu bicara seperti pengacara. Di rumah ini, kita hidup secara kekeluargaan, bukan berdasarkan hukum. Saya menatap lurus ke matanya, tanpa meninggikan suara. Hubungan kekeluargaan justru lebih membutuhkan batasan. Cinta itu memang indah, tapi kalau satu pihak dipaksa memikul seluruh beban, cinta itu akan menjadi beban yang tak tertanggungkan. Ibu Sri terdiam sejenak, lalu tatapannya menajam. Andi berdiri di antara kami dengan wajah pucat. Maya tersenyum sinis dan bergumam, Kak Kartika bicaranya seolah-olah kita mau menipunya. Dengan pendekatan seperti ini, mungkin suaminya juga akan disuruh laporan untuk setiap sen yang dikeluarkan. Saya tidak menjawab Maya. Saya hanya menatap Andi. Kali ini tanpa memohon, tanpa marah. Saya berkata dengan sangat perlahan, mengartikulasikan setiap kata. Andi, aku ingin kamu mengambil keputusan. Satu kali saja. Rumah itu dibutuhkan untuk ditinggali, bukan untuk membayar harga diri orang lain. Ruang keluarga diselimuti keheningan, hanya terganggu oleh detak jam dinding. Jarum jam itu menghitung mundur detik-detik kesabaran saya yang sedang diuji. Suasana malam itu kental dan lengket, seperti sirup gula yang terlupakan di atas kompor. Semakin lama mendidih, semakin kental, dan sebentar lagi akan gosong. Andi berdiri di tengah, mengalihkan pandangannya dari saya ke ibunya, seperti orang yang membawa pikulan bocor. Di hadapan Ibu Sri dan Maya, saya tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Saya hanya berdiri dan meminta izin untuk masuk ke kamar. Bukan karena saya takut, tetapi karena saya tahu, jika saya mulai membuktikan kebenaran saya sekarang, saya akan menjadi menantu yang suka cari gara-gara. Dalam hidup, kepintaran tidak selalu mengalahkan keterus-terangan, tetapi kepintaran yang digunakan di tempat yang tepat membantu menjaga diri sendiri. Di kamar, Andi masuk menyusul saya dan menutup pintu. Dia berbicara dengan berbisik, Kartika, mungkin kita mengalah saja pada ibu? Beliau kan sudah tua, takut apa kata orang. Saya menatapnya dan bertanya langsung, kamu takut orang akan mengatakan sesuatu tentang ibu, atau kamu takut ibu akan marah? Andi ragu-ragu. Saya tidak mendesaknya lebih jauh, hanya berkata, aku tidak menentang ibu, tapi aku tidak bisa menjadi orang yang membayar sewa dengan opsi beli ke antah-berantah. Dia mengacak-acak rambutnya dan menghela napas. Lalu sekarang bagaimana? Saya duduk di tepi tempat tidur dan perlahan berkata, aku setuju, tapi dengan satu syarat. Harus ada surat pernyataan yang mengonfirmasi berapa jumlah uang yang aku masukkan, lengkap dengan bukti transfer dan saksi. Kalau tidak ada kejelasan, maka tidak akan ada apa-apa. Andi menatap saya seperti orang yang dilempari pelampung berduri. Keesokan paginya, saya kembali meminta izin dari pekerjaan. Di pusat fotokopi di sudut jalan, saya membeli sebendel kertas dan duduk di sebuah kafe yang memiliki colokan listrik. Saya tidak menyusun kontrak yang rumit atau menulis dengan nada menantang. Saya hanya memaparkan fakta-fakta yang tidak bisa dibantah. Siapa yang membayar uang muka? Siapa yang akan membayar cicilan KPR setiap bulan? Semua pembayaran harus dilakukan dengan tujuan yang jelas. Jika terjadi sengketa, semuanya bisa diperiksa melalui rekening koran bank. Saya mencantumkan jumlah spesifik, Rp500.000 sebagai kontribusi saya saat pembelian. Pembayaran selanjutnya akan saya transfer ke rekening tempat KPR didebet dengan keterangan yang jelas.
Dan saya menambahkan satu kalimat yang sangat lembut, demi menghindari kesalahpahaman dan untuk menjaga kedamaian dalam keluarga. Saya tahu bahwa surat demi kedamaian keluarga lebih mudah ditandatangani daripada surat yang menuntut hak. Ketika saya pulang, Ibu Sri sedang mengganti taplak meja. Maya, sambil mengecat kukunya, terkekeh. Saya meletakkan lembaran kertas itu di atas meja dan, sambil menundukkan kepala, berkata, Ibu Sri, saya sudah berpikir. Jika Ibu ingin apartemen ini didaftarkan atas nama Ho-Ho, saya menghormati keputusan Ibu. Saya hanya minta Ibu menandatangani surat ini, agar di masa depan tidak ada yang salah paham soal uang. Ibu Sri mengangkat matanya, sedikit menyipit. Pakai surat-surat lagi? Ini kan keluarga, bukan kantor. Saya tetap menjaga nada lembut. Iya, saya juga merasa tidak enak, tapi uang tetaplah uang. Kalau hanya diucapkan, hari ini ingat, besok lupa. Kalau ada surat, orang juga tidak akan bilang menantu ini serakah, Maya mendengus. Wah, Kak Kartika benar-benar pegawai korporat sejati, bahkan di keluarga pun semuanya pakai dokumen. Rumah diubah jadi proyek. Dia melirik Ibu Sri, menuangkan minyak ke dalam api. Bu, buat apa Ibu tanda tangan? Kertas itu juga tidak punya kekuatan hukum. Saya tidak melihat ke arah Maya. Saya menatap Ibu Sri dan mengucapkan satu kalimat yang tepat mengenai titik lemahnya, ketakutan pada pendapat orang lain. Tolong ditandatangani, Bu, supaya nanti tidak ada yang bilang kita punya urusan gelap. Mendengar kata tidak ada yang bilang, Ibu Sri terdiam. Opini publik adalah segalanya baginya. Beliau mengambil kertas itu, membaca sekilas baris-barisnya, sambil mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Lalu bertanya pada Andi, kamu bagaimana menurutmu? Andi menatap saya, lalu ibunya, dan akhirnya berkata, Bu, tanda tangani saja, supaya Kartika tenang. Kita kan keluarga. Semakin transparan hubungan, semakin baik. Suaranya bergetar, tetapi setidaknya dia mengatakan sesuatu yang berarti. Ibu Sri mengangkat dagunya. Baiklah, saya tanda tangani, tapi saya katakan dari sekarang, saya tanda tangan karena saya sayang anak saya, bukan karena saya takut pada sesuatu. Saya mengangguk. Iya, saya berterima kasih. Saya berterima kasih karena beliau masuk ke dalam perangkap yang sudah saya siapkan. Ibu Sri menandatanganinya. Saya memberikan pulpen kepada Andi agar dia menandatangani sebagai saksi. Ketika dia melakukannya, Maya berdecak. Perhitungan sekali. Mungkin sebentar lagi suaminya juga harus laporan untuk semuanya. Saya tersenyum. Kali ini sedikit dingin. Laporan atau tidak, tergantung bagaimana orang ingin hidup. Jujur atau berkelit. Senyum di wajah Maya memudar, matanya membulat. Ibu Sri berkata pelan, di rumah ini harus jaga lisan. Saya segera melembutkan nada. Iya, maafkan saya, Ibu Sri. Saya meminta maaf atas caranya, bukan atas isinya. Malamnya, saya dengan hati-hati memotret dokumen itu, menyimpannya di 2 tempat, dan mengirimkannya ke email saya sendiri. Saya tidak pamer, tidak mengancam, tidak membuat keributan. Saya hanya mengingatkan diri sendiri. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ada pertempuran di mana kemenangan tidak bergantung pada seberapa keras teriakanmu, tetapi pada siapa yang memegang bukti ketika orang lain mulai mengubah kata-kata mereka. Malam itu, Andi, sambil memeluk bahu saya, berkata pelan, terima kasih karena kamu masih memikirkan keluarga. Saya tidak langsung menjawab. Saya menatap keluar jendela, ke cahaya lampu jalan yang redup di gang, dan berpikir, cinta itu memang indah. Tetapi agar cinta tetap indah, kamu harus memegangnya erat-erat di tanganmu dan tidak membiarkan siapapun merusaknya sambil menyalahkanmu. Setelah Ibu Sri menandatangani surat itu, suasana di rumah anehnya menjadi lebih lembut. Lembut seperti yang terjadi ketika seseorang merasa telah menang dan untuk sementara waktu menunjukkan kemurahan hati. Ibu Sri mulai berbicara lebih lembut kepada saya. Kadang-kadang, bahkan di depan Andi, beliau menaruh potongan terbaik di piring saya, seolah-olah menunjukkan keharmonisan keluarga. Maya masih melirik sinis, tetapi berhenti melontarkan kata-kata pedas, yakin bahwa saya telah menyerah. Hanya saya yang tahu bahwa saya sedang menunggu saat yang tepat. Seminggu kemudian, agen properti menelepon dan memberitahukan tanggal transaksi di kantor notaris. Andi gugup seperti akan menghadapi ujian. Dia mengajak saya untuk melihat apartemen itu sekali lagi. Apartemen itu berada di gedung biasa, bukan yang mewah, tetapi bersih, dengan lobi yang terang dan lift yang beraroma pengharum ruangan. Saya berdiri di balkon, memandangi arus kendaraan di bawah, dan perasaan saya bukanlah gembira, melainkan seperti sedang memegang pelampung, tetapi ada orang lain yang mencoba mengikatkan tali di atasnya. Pada hari transaksi, kami pergi bersama-sama.
Ibu Sri mengenakan gaun yang bagus, menata rambutnya, dan memakai gelang emas antik yang biasanya beliau simpan di kotak perhiasan. Beliau berjalan perlahan, dengan sikap seolah-olah akan menghadiri upacara penghargaan. Maya berdandan menor dan tak henti-hentinya memotret segala sesuatu di sekitarnya, sementara Andi terus-menerus menatap saya, tatapannya penuh harapan sekaligus ketakutan. Di kantor notaris, AC bekerja dengan baik, suara kertas yang dibolak-balik terdengar jelas. Pasal-pasal dalam perjanjian dibacakan. Ketika sampai pada nama pemilik, Ibu Sri mengangkat dagunya dan dengan jelas mengucapkan, Sri Mulyani. Suaranya tegas, seolah-olah sedang mengukir namanya di atas batu. Saya melirik Andi. Dia memalingkan muka, pura-pura melihat ponsel. Saya tidak ikut campur, duduk dengan tenang, menandatangani dokumen yang berkaitan dengan transfer uang muka, dan mempertahankan ekspresi wajah yang tenang. Ibu Sri menatap saya dengan sedikit rasa kemenangan. Lihat, aku daftarkan atas namaku, tapi kan kalian yang akan tinggal di sini. Aku tidak pelit. Saya menjawab pelan, iya. Dari kalimat kalian yang akan tinggal di sini, saya merasa geli. Apartemen ini dibeli sebagian besar dengan uang saya, dan saya diizinkan untuk tinggal di dalamnya, seolah-olah saya menumpang. Setelah menandatangani semua surat, Ibu Sri keluar dari kantor notaris dengan napas lega, seolah-olah baru saja melepaskan beban berat dari pundaknya, beban kekhawatiran tentang statusnya. Maya mendekati saya dan berbisik di telinga saya, agar hanya saya yang mendengar, ternyata kamu pengertian juga, ya. Wanita pintar tahu kapan harus mengalah. Saya tersenyum. Iya. Mengalah di saat yang tepat itu yang paling penting. Dia pikir saya setuju dengannya. Padahal saya sedang berbicara tentang saat yang lain, saat di mana saya mengalah untuk menunggu langkah balasan. Setibanya di rumah, saya langsung mentransfer 500 juta rupiah. Seperti yang telah disepakati, pada keterangan transfer saya menuliskan semuanya dengan jelas, mengambil tangkapan layar, dan menyimpannya. Saya telah memenuhi kewajiban saya agar tidak ada yang bisa menuduh saya berbohong. Malamnya, Ibu Sri memasak gulai khasnya. Beliau makan dengan lahap dan bahkan mengangkat gelas berisi es teh manis. Nah, sudah beres. Apartemennya atas namaku. Sekarang aku tenang, dan kalian, anak-anak, juga akan tenang. Saya mendengar kata tenang itu. Sementara di dalam hati saya ada sesuatu yang berdetak, seperti sendok yang mengetuk mangkuk kosong. Andi mengantar saya ke kamar. Dia berbicara pelan, seolah-olah takut ibunya mendengar. Lihat, kan, semuanya sudah beres. Saya menatapnya dan bertanya, beres untuk siapa? Dia terdiam. Saya tidak menunggu jawaban, membuka lemari, dan mengeluarkan koper beroda yang biasa saya gunakan untuk perjalanan dinas. Andi ketakutan. Kamu mau apa? Sambil melipat pakaian, saya menjawab dengan tenang, aku mau ke rumah orang tuaku untuk beberapa hari. Dia menjadi pucat. Kenapa? Nanti ibu mikir yang tidak-tidak lagi. Saya mengangkat mata ke arahnya. Kamu takut ibu akan berpikir yang tidak-tidak, atau kamu takut aku sudah sadar? Dia meraih tangan saya. Jangan bikin keributan. Saya melepaskan tangan saya, tetapi tetap berbicara dengan lembut. Aku tidak membuat keributan, aku hanya memilih tempatku sendiri. Apartemen atas nama ibu, berarti beliau pemiliknya. Dan aku tidak bisa tinggal di rumah di mana aku tidak punya hak sama sekali. Andi bergumam. Tapi kita kan suami istri. Kalau kamu pergi, apa kata orang? Saya tersenyum pahit. Apa kata mereka? Apa aku hidup untuk dibicarakan orang? Omongan orang tidak akan memberiku makan, Andi. Saya mendorong koper ke ruang keluarga. Ibu Sri sedang menonton televisi dan, mendengar suara roda koper, menoleh. Melihat koper itu, beliau langsung mengerutkan kening. Kamu mau kemana? Saya menundukkan kepala. Saya mau menjenguk orang tua saya beberapa hari. Saya perlu istirahat. Ibu Sri mendengus. Baru saja apartemen didaftarkan, sudah cari-cari alasan. Kamu tidak sopan. Saya terus berbicara dengan sopan. Saya tidak membuat keributan. Saya hanya ingin semuanya adil. Ketika apartemen ini benar-benar menjadi milik kami, milik suami saya dan saya akan kembali. Maya keluar dari kamar dengan mata terbelalak. Kamu mau main drama? Memangnya kenapa kalau atas nama ibu? Kamu kan tinggal di sini. Tidak ada yang mengusirmu. Saya menoleh ke arahnya dan dengan suara datar berkata, tidak ada yang mengusir, tapi juga tidak ada yang memberiku kesempatan untuk menjadi diriku sendiri, jadi aku pergi sendiri. Ibu Sri melompat berdiri, begini ini namanya menantu. Di rumah ini ada aturannya. Saya menatap lurus ke matanya, tanpa kekasaran dan kemarahan. Iya, saya menghormati aturan,
Tapi aturan tidak bisa memaksa seseorang membayar utang selama 10 tahun tanpa memiliki hak apapun. Andi berlari mengejar saya keluar pintu. Suaranya bergetar, "Kartika, jangan pergi." Saya berhenti sejenak, menatapnya. Perasaan saya bukan dingin, hanya lelah. Saya berkata pelan, agar hanya dia yang mendengar, "Aku pergi karena aku mencintaimu. Kalau aku tetap di sini, aku akan kehilangan semua rasa hormatku padamu." Saya keluar dari gedung apartemen, angin malam berhembus, berbau hujan yang sudah lama reda, dan sesuatu yang lezat dari dapur seseorang. Begitu masuk ke taksi, saya mengirim satu pesan kepada Andi, "Semua dokumenku simpan. Jangan lakukan apapun yang membuatku harus menggunakannya." Lalu saya mematikan ponsel. Saya tiba di rumah orang tua saya di daerah lain, di apartemen kecil mereka. Dindingnya sudah menguning karena waktu, tetapi di sini selalu tercium aroma masakan segar. Ibu, melihat saya dengan koper, menjadi takut. "Kartika, kamu kan baru saja menikah. Kenapa kamu di sini?" Saya hanya tersenyum. "Aku cuma menginap beberapa hari, Bu. Di kantor sedang banyak tekanan. Aku ingin tidur nyenyak." Saya tidak langsung menceritakan apapun. Orang tua saya sudah berumur, nanti mereka khawatir. Ada beberapa masalah yang harus saya selesaikan sendiri terlebih dahulu. Saya hanya membantu ibu memasak makan malam, mencuci piring, menyiram bunga di ambang jendela. Dan malam itu, saya tidur nyenyak, tidak terbangun oleh suara kursi yang digeser atau helaan napas seseorang. Tetapi ketenangan itu tidak berlangsung lama, karena bank tidak menunggu siapapun. Awal bulan, pagi-pagi, saat saya sedang menuangkan susu untuk ayah, telepon berdering, nomor tak dikenal. Saya sudah menebak siapa itu dan tidak menjawab. Beberapa menit kemudian, sebuah pesan masuk, pengingat tunggakan cicilan. Saya membacanya sekilas, mematikan layar, dan menghela napas. Ini adalah prosedur standar. Mereka mengingatkan pihak yang namanya tercantum dalam kontrak. Dan itu bukan saya. 10 menit kemudian, Andi menelepon. Dia berbicara dengan tergesa-gesa, "Kartika, ada pesan dari bank. Tolong, kamu bisa transfer uangnya, cuma untuk kali ini saja." Saya mendengar "cuma untuk kali ini saja" itu dan merasakan ada sesuatu di dalam diri saya yang putus. Dalam hidup, semua yang dimulai dengan kata "cuma" biasanya berakhir dengan kata "selalu". Saya bertanya dengan sangat tenang, "Kamu di mana?" "Di rumah." "Ibu juga di sini." Beliau khawatir sekali. Saya menjawab, "Sampaikan pada ibu, pihak yang namanya tercantum di kontrak yang harus berkomunikasi dengan bank. Saya bukan pihak dalam perjanjian itu. Saya tidak akan membayar." Andi terdiam. "Tapi kan uangnya dari kamu. Kamu kan sudah janji." Saya memotongnya dengan lembut. "Aku janji akan membayar ketika apartemen itu menjadi milik kita berdua. Sekarang ini, aku hanya menyetor uang muka, tapi tidak punya hak apapun." Di seberang sana hening sejenak, lalu terdengar suara Ibu Sri di telepon. Sepertinya beliau merebut ponsel dari tangan Andi. "Kartika, apa maksudnya ini? Aku daftarkan atas namaku agar di rumah ini ada kedamaian, bukan untuk merebut sesuatu darimu." Suaranya tajam dan bergetar secara bersamaan. Bergetar karena takut, tetapi beliau mencoba mempertahankan ketegasannya. Saya tidak mengubah nada bicara saya. "Ibu Sri, saya tidak bilang ibu merebut apapun. Saya hanya bilang bahwa hukum adalah hukum. Ibu menandatangani perjanjian kredit, apartemen didaftarkan atas nama ibu, dan bank menelepon ibu. Itu sudah benar. Jika saya membayar untuk ibu, berarti saya memenuhi kewajiban atas properti yang bukan milik saya." Ibu Sri membanting sesuatu dengan keras di atas meja. "Begini cara seorang menantu bicara. Kamu mau aku dipermalukan di depan bank?" Saya menjawab, "Ibu memilih untuk menyelamatkan muka dengan nama di dokumen. Sekarang ibu juga harus menanggung tanggung jawab yang melekat pada nama itu." Ibu Sri terdiam sejenak, lalu beralih ke nada yang lebih membujuk. "Kartika, sayang, ibu tahu kamu sibuk. Cepat transfer, ya? Ibu janji, nanti kita selesaikan semuanya." Saya mendengar kata "selesaikan" dan tersenyum dalam hati. Ketika mereka butuh, di rumah ini hidup secara kekeluargaan, tetapi ketika saatnya membayar utang, mereka memutuskan untuk menyelesaikan. Saya berkata dengan jelas, "Jika ibu ingin saya membayar, mari kita lakukan semuanya sebagaimana mestinya. Sertifikat kepemilikan didaftarkan atas nama kami berdua, saya dan suami. Ibu akan tetap tinggal bersama kami. Kami akan merawat ibu. Jika tidak, saya tidak bisa mentransfer uang." Ibu Sri seolah disiram air dingin. "Tidak, aku ini ibu. Apartemen harus atas namaku." Saya menjawab singkat, "Kalau begitu, Ibu Sri, silakan selesaikan sendiri." Beliau berteriak di telepon, "Kamu kurang ajar.
Saya tetap menjaga kesopanan. Maaf jika ibu merasa begitu, tapi saya tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Saya menutup telepon. Tangan saya sedikit gemetar, bukan karena takut padanya, melainkan karena sadar bahwa perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pepatah mengatakan, setiap aksi ada reaksinya. Saya tidak ingin berperang, tetapi saya juga tidak bisa diam saja sementara saya diinjak-injak. Malam itu, Andi datang ke rumah orang tua saya. Dia berdiri di depan lobi, tampak lebih kurus, dengan lingkaran hitam di bawah mata, karena kurang tidur. Ibu menatapnya, lalu menatap saya, dan tanpa bertanya apapun, diam-diam pergi ke dapur, meninggalkan kami berdua di halaman kecil. Andi langsung memulai dengan nada menuduh dan memohon dalam suaranya. Kamu membuat ibu takut sekali. Pihak bank menelepon terus-menerus, sudah mengancam akan datang. Sambil bersandar di dinding, saya bertanya, menurutmu, apa yang harus aku lakukan? Ya bayar saja untuk kali ini, nanti kita selesaikan. Jangan dibesar-besarkan masalahnya. Saya kembali menatapnya. Kamu ingin di rumah ada kedamaian? Atau kamu ingin aku menanggung semuanya agar kamu tidak perlu berurusan dengan siapapun? Andi terdiam. Saya masuk ke kamar dan membawa keluar map berisi dokumen yang sudah saya siapkan sejak hari penandatanganan kesepakatan. Saya meletakkannya di bangku di halaman. Di dalamnya ada salinan kesepakatan itu, bukti transfer 500 juta, tangkapan layar, percakapan, dan catatan. Semua pembayaran KPR selanjutnya, jika ada, akan ditransfer dengan keterangan yang jelas. Saya tidak menceramahinya, saya hanya menunjukkan. Dia mengambil kertas-kertas itu, tangannya gemetar, matanya berlari menyusuri baris-baris kalimat, seolah-olah dia baru pertama kali belajar membaca. Dia bergumam, kamu menyiapkan semua ini? Saya menjawab, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyelamatkan diriku dan dirimu dari jebakan yang bernama apa bedanya atas nama siapa. Andi terduduk lemas di bangku. Untuk pertama kalinya dia tidak berkata, jangan dipikirkan. Dia hanya menghela napas, lebih panjang dan lebih berat dari sebelumnya. Aku pikir pendaftaran nama itu cuma formalitas. Saya menatapnya. Suara saya lembut, tetapi tegas. Formalitas adalah hal yang membunuh paling cepat jika dianggap enteng. Saat itu, telepon Andi berdering. Dia melihat layarnya. Wajahnya memucat. Saya tidak perlu bertanya untuk tahu. Bank lagi. Dia berdiri. Suaranya pelan. Kamu benar-benar tidak akan membantu kali ini? Saya mengangguk. Aku akan membantu, tapi dengan cara yang benar. Kalau kamu mau, pergilah bicara dengan ibu, atau pilih sendiri. Terus memaksaku membayar, atau bersama-sama denganku melakukan segalanya dengan adil. Andi menundukkan kepalanya. Matanya memerah. Hati saya teriris, tetapi saya tidak menyerah pada rasa kasihan yang akan merugikan diri saya sendiri, karena jika saya mengalah sekali saja, jerat ini akan semakin kencang. Ketika Andi pergi, ibu membawakan saya segelas es sirup dan meletakkannya dengan tenang di depan saya. Beliau tidak bertanya macam-macam, hanya mengucapkan satu kalimat, "Nak, siapa yang benar, dia yang kuat, tapi kamu harus berdiri teguh." Saya mengambil gelas itu dan mengangguk. Saya tahu bahwa saya berada di pusat badai, tetapi setidaknya kali ini saya berdiri di atas kaki saya sendiri, bukan bersandar pada nama orang lain. Saya tetap datang ke pernikahan Maya. Bukan untuk menyenangkan siapapun, tetapi agar tidak memberi alasan untuk berkata, menantu meninggalkan suaminya, dan sekarang mengabaikan pernikahan adik iparnya. Saya datang sebagai istri Andi dan sebagai orang yang tahu bahwa menjaga citra diri itu penting di tempat yang tepat. Pagi itu, saya mengenakan gaun yang elegan tetapi tidak mencolok. Andi menjemput saya di depan lobi apartemen orang tua saya. Dia tidak lagi tersenyum dengan senyum bersalahnya yang biasa. Matanya lelah, bahunya terkulai, tetapi dia berusaha berkata dengan lembut, "Terima kasih sudah datang." Saya mengangguk. Saya menatapnya tanpa nada menuduh. Saya tahu bahwa hari ini akan lebih berat baginya daripada sebelumnya. Pernikahan dirayakan di sebuah restoran besar. Aula dihiasi dengan lampu-lampu gantung dan bunga-bunga artifisial. Panggungnya berkilauan. Maya muncul seperti seorang putri, dalam gaun ketat model putri duyung, dengan rambut ikal sempurna dan lipstik merah menyala, seolah-olah mengumumkan kepada seluruh dunia, hidupku telah naik ke level baru. Di sampingnya berdiri Konstantin, dalam setelan mahal dengan jam tangan berkilauan di pergelangan tangannya. Dia tersenyum sopan, menjabat tangan para tamu seperti rekan bisnis. Tatapannya penuh perhitungan dan cepat, seperti komputer. Dari luar, menantu yang ideal. Tetapi setelah diamati lebih dekat, saya melihat seseorang yang tahu bahwa dia mengendalikan permainan. Ibu Sri hari ini berbeda. Dengan riasan tipis dan gaun pesta,
beliau bergerak dengan anggun dan berbicara dengan suara keras dan percaya diri. "Syukurlah, putri saya bertemu dengan orang yang baik," katanya kepada para kerabat. Setiap kali mengucapkan itu, beliau melirik ke arah saya, seolah mengingatkan, menantu pintar itu bagus, tapi putri yang menikah dengan orang kaya itu lebih baik. Saya berdiri di samping Andi, mempertahankan senyum sopan. Beberapa tante mendekat. Pertanyaan pertama bukanlah ucapan selamat, melainkan penyelidikan. "Oh, Kartika. Katanya kalian berdua, kamu dan Andi, mau beli apartemen sendiri." Belum sempat saya menjawab, Ibu Sri menyela. Suaranya manis seperti madu. "Tentu saja mereka beli. Hanya saja apartemennya didaftarkan atas nama saya. Saya kan sudah tua, butuh tempat tinggal sendiri. Nanti siapa yang akan menghormati saya?" Itu sekaligus pamer dan sindiran untuk saya. Saya hanya tersenyum, tidak ikut berdebat. Pernikahan adalah perayaan. Saya tidak akan merusaknya di sini. Tetapi saya melihat dengan jelas bahwa beliau menggunakan kerabat sebagai penonton untuk melegitimasi namanya di dokumen sebagai sebuah kemenangan besar. Andi, yang berdiri di samping saya, terus-menerus mengutak-atik ponselnya. Saya tahu dia takut ada telepon dari bank di tengah-tengah acara. Dan seperti yang sudah diduga, ponselnya bergetar. Dia melihat layarnya, menjadi pucat, dan berjalan menjauh. Saya tidak mendengar apa yang dia bicarakan. Saya hanya melihat bagaimana dia mengangguk dan dengan nada bersalah mengulangi, "Iya, iya." Setelah kembali, dia mencoba tersenyum. "Bukan apa-apa, urusan pekerjaan." Saya tidak bertanya lebih jauh. Saya melihat senyumnya seperti gelas yang retak. Disentuh sedikit, akan hancur berkeping-keping. Sementara para tamu berfoto di panggung, Maya menarik saya ke sudut, berpura-pura seolah kami adalah teman baik. "Kak Kartika, hari ini kan hari bahagia, jangan pasang muka masam begitu. Nanti orang pikir kamu marah karena aku menikah dengan orang kaya." Dia mengedipkan mata dan tertawa. Saya menatap lurus ke matanya dan dengan pelan menjawab, "Aku turut bahagia untukmu. Aku tulus mendoakanmu bahagia." Maya mengerutkan bibirnya. "Bahagia itu kalau ada uang, Kak. Tanpa uang, cuma pusing kepala. Seperti kalian berdua." Kalimat terakhir itu diucapkannya dengan sangat pelan, tetapi agar saya mendengarnya. Itu adalah tusukan tepat di harga diri saya. Saya tidak marah, hanya berkata, "Uang itu penting, tapi tanda tangan lebih penting lagi. Ingat itu." Maya terdiam sejenak, lalu tersenyum sinis. "Kamu bicara aneh sekali," saya tidak menjelaskan. "Beberapa peringatan, jika diulang-ulang, akan menjadi seperti pertanda buruk." Saat makan, Konstantin mendekati meja kami dengan segelas minuman. Dia melirik saya sekilas, lalu sambil tersenyum, berbicara kepada Ibu Sri, "Ibu, jangan khawatir. Sekarang setelah saya dan Maya menikah, keluarga kita harus terlihat lebih terpandang, agar rekan-rekan bisnis saya menghormati saya." Setelah berkata begitu, dia dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Ibu Sri. Gerakan yang seolah-olah ramah, tetapi sebenarnya posesif. Ibu Sri berseri-seri dan menepuk tangannya. "Iya, saya tahu, menantu saya memang hebat. Cuma takutnya di keluarga ini tidak semua orang mengerti." Sambil berkata begitu, beliau menoleh ke arah saya dan tersenyum, tetapi matanya tidak ikut tersenyum. Saya perlahan mengunyah sepotong ayam. Saya sadar bahwa beliau sedang mempermalukan saya di depan menantu barunya, di depan seluruh kerabat. Menjaga citra dirinya lebih penting baginya daripada menjaga kedamaian. Justru inilah yang menghancurkan keluarga, bukan secarik kertas. Di tengah musik yang keras dan dentingan gelas, saya melihat Andi duduk diam seperti patung. Saya menyentuh tangannya dengan ringan di bawah meja. Dia menatap saya, matanya merah. Dia berbisik, "Ibu mulai lagi. Jangan dipikirkan." Saya menjawab dengan pelan juga, "Aku tidak memikirkannya, aku mengingatnya." Beberapa saat kemudian, ketika para tamu berbondong-bondong ke panggung untuk menangkap buket pengantin, Ibu Sri menarik Andi ke samping dan berbisik. Tetapi saya masih bisa mendengar beberapa kata. "Kali ini suruh dia transfer. Jangan permalukan aku." Andi mengangguk seperti robot. Tiba-tiba saya merasa kasihan padanya, tetapi juga marah pada robot ini. Seorang pria yang terbiasa mengangguk untuk segalanya demi ketenangan, akan terus mengangguk bahkan ketika rumahnya runtuh. Para pendengar yang terhormat, jika pada saat ini Anda merasa geram untuk saya, silakan berikan suka pada kanal Pelabuhan Tenang untuk mendukung saya, dan tinggalkan komentar tentang apa yang akan Anda lakukan di posisi saya, ketika Anda dipaksa membayar utang untuk properti yang bukan milik Anda. Pastikan untuk mendengarkan sampai akhir, karena selanjutnya akan ada titik balik yang akan mengejutkan banyak orang. Saya duduk di pernikahan itu, memandangi anggur merah yang bermain di dalam gelas dan berpikir,
kehormatan lebih berharga dari nyawa. Tetapi kehormatan saya bukan terletak pada menelan semuanya dalam diam. Kehormatan saya adalah tidak membiarkan diri saya terseret ke dalam lumpur, lalu dituduh bahwa saya sendiri yang masuk ke sana. Pernikahan berakhir dengan hujan konfeti dan teriakan gembira. Semua orang tersenyum. Tetapi saya tahu bahwa di balik senyum-senyum itu, ada yang sedang menghitung amplop berisi uang, ada yang menghitung utangnya, dan ada yang menunggu kapan saya akhirnya akan menundukkan kepala. Saya sendiri tidak menghitung apapun. Saya hanya keluar dari aula, menghirup udara malam, dan mengingatkan diri sendiri. Karena saya sudah memilih untuk menarik garis batas, saya harus memiliki cukup kekuatan untuk berjalan sampai akhir. Sehari setelah pernikahan, seperti biasa, saya kembali ke rumah orang tua. Saya tidak bertanya tentang perayaan itu dan tidak menyinggung soal apartemen yang didaftarkan atas nama ibu mertua. Semua yang perlu dikatakan sudah saya katakan. Apakah mereka akan mendengarkan saya atau tidak, itu pilihan mereka. Menjelang tengah hari, Andi mengirim pesan singkat. Ibu dipanggil ke bank untuk rapat, saya membacanya dan tidak takut. Saya hanya sadar bahwa semuanya berjalan sesuai skenario saya. Prosedur mereka tidak berhenti untuk siapapun. Saya menjawab, ikuti aturan, jangan membuat janji atas nama orang lain. Dia membacanya dan diam. Sore harinya, saat saya sedang membantu ibu menjemur pakaian, Maya menelepon. Saya terkejut, karena sejak saya pergi, dia tidak pernah menghubungi saya. Kecuali untuk menyindir. Kali ini, suaranya terdengar anehnya ceria. Kak Kartika, halo, kamu sibuk tidak? Aku mau tanya sesuatu, katakan saja. Maya terkekeh. Konstantin memintaku menandatangani beberapa surat untuk perusahaannya. Katanya, karena sudah menikah, semuanya harus dikerjakan bersama. Menurutmu, itu normal? Saya terdiam sejenak, tetapi tetap menjaga nada suara yang datar. Surat apa? Dia menjawab dengan cepat. Yah, untuk pembukaan cabang dan surat kuasa untuk tanda tangan, supaya lebih mudah. Kan bisnisnya besar, butuh kecepatan. Katanya, kalau aku tanda tangan, aku juga akan dapat bagian. Hebat, kan? Saya tidak ikut tertawa bersamanya. Saya bertanya langsung. Kamu sudah membacanya? Maya terdiam, lalu menjawab dengan nada sedikit tersinggung. Oh, buat apa dibaca? Dia bilang suruh tanda tangan, ya aku tanda tangan. Kita kan suami istri. Kamu curiga padanya? Saya menghela napas perlahan. Saya tidak menakut-nakutinya, hanya mengatakan satu hal. Di mulut, orang bisa bilang mencintaimu, tapi surat-surat akan membuatmu membayar dengan uang. Apapun yang kamu tanda tangani, selalu baca. Maya tertawa keras. Ayolah, kamu terlalu curigaan. Konstantin bukan penipu, dia pengusaha terpandang. Saya mendengar kata terpandang, dan punggung saya terasa dingin. Dalam hidup saya sudah cukup banyak melihat orang yang terpandang dari kartu namanya. Keterpandangan seseorang tidak ditentukan oleh itu, melainkan oleh bagaimana orang itu menangani dokumen dan tanggung jawab. Saya bertanya lagi, di mana kamu menandatanganinya? Ada saksi? Maya berdecak. Di rumah. Konstantin bilang sekretarisnya akan membawanya. Ada stempel merahnya juga, semua sesuai prosedur. Jangan khawatir. Stempel merah di zaman sekarang seringkali hanya bungkus yang indah untuk sesuatu yang belum sempat kamu pahami. Saya ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi saya berhenti. Saya tahu sifat Maya. Semakin banyak saya bicara, semakin dia akan berpikir saya iri padanya. Saya hanya mengakhiri dengan singkat. Kalau mau jadi istri konglomerat, waspadalah. Jangan biarkan tanda tanganmu menenggelamkanmu. Dia terdiam sejenak, lalu memotong. Kamu bicaranya seolah-olah kamu iri. Sudahlah. Sampai jumpa. Bunyi tut-tut-tut. Saya menatap layar ponsel yang gelap, dan hati saya terasa berat, seolah-olah saya baru saja menelan pil pahit. Malam harinya, Andi menelepon lagi. Kali ini dia berbicara cepat dan terbata-bata. Orang dari bank datang, katanya kalau kita tidak bayar tepat waktu, mereka akan mengirimkan surat pemberitahuan resmi penyitaan aset. Saya menjawab, dengarkan dan catat semua kata-kata mereka. Minta semuanya secara tertulis atau melalui email. Jangan menandatangani apapun dengan gegabah. Andi terengah-engah di telepon. Ibu panik. Terus-menerus memintaku memaksamu membayar, katanya kan beliau itu ibu. Saya terdiam, lalu bertanya. Lalu kamu bilang apa? Dia ragu-ragu. Aku bilang kamu sibuk. Saya tersenyum miris. Kamu masih menutupi semuanya dengan kata sibuk. Tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Andi seolah-olah tersedak. Yang sebenarnya adalah, aku tidak tahu bagaimana cara mengatakannya pada ibu. Saya menjawab, katakan saja sesukamu.
Yang penting, jangan libatkan aku dalam urusan yang salah. Setelah menutup telepon, saya merasa lelah. Bukan karena bank, tetapi karena di keluarga suami saya, semua orang terbiasa berpikir bahwa jika ada seseorang yang bisa menanggung semuanya, maka semuanya akan baik-baik saja. Baik-baik saja, seperti meletakkan batu di dada orang lain. 2 hari kemudian, melalui kenalan bersama, saya mendengar bahwa Konstantin mulai mengajak Maya ke acara-acara, memperkenalkannya kepada mitra-mitranya, memamerkan istri barunya seperti perhiasan mahal. Ibu Sri, mendengar ini, berseri-seri dan menceritakan kepada semua orang betapa beruntungnya menantunya. Tetapi pada saat yang sama, diam-diam beliau mendatangi kenalan-kenalannya, mencoba meminjam uang untuk melunasi cicilan pertama. Di depan orang lain, beliau tetap tegar. Saya tidak butuh siapapun. Sementara itu, Andi menjadi semakin kurus. Larut malam, dia menulis pesan kepada saya, "Maaf. Aku pikir semuanya mudah." Saya membacanya, tetapi tidak langsung menjawab. Saya tidak butuh permintaan maafnya dalam pesan. Saya butuh dia memahami segalanya melalui tindakannya. Malam itu, saya duduk sendirian di dapur orang tua saya, mendengarkan detak jam. Tiba-tiba saya teringat pepatah, keserakahan tidak membawa kebaikan. Ada yang serakah akan ketenaran, ada yang serakah akan kemewahan. Tetapi balasan selalu datang kemudian, tepat pada saat ketika tampaknya semuanya sudah dalam genggaman. Saya tidak tahu persis apa yang ditandatangani oleh Maya, tetapi saya tahu satu hal, jika ada yang tidak beres dengan tanda tangan itu akan meledak seperti bom waktu. Dan ketika meledak, akan membakar orang yang paling dekat, bukan orang yang menyalakan sumbunya. Saya meletakkan ponsel, menatap ke halaman yang gelap. Saya tidak berharap buruk pada siapapun, tetapi saya tidak lagi naif untuk percaya bahwa kejujuran adalah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Kejujuran perlu diuji, dijaga, dan kadang-kadang harus dibayar mahal untuk memahaminya. 3 hari kemudian, Maya tidak lagi mengirimiku pesan-pesan sinis. Kupikir dia tersinggung, tapi suatu hari, saat aku sedang bekerja, ponselku mulai berdering tanpa henti dari nomor tak dikenal. Aku menjawabnya. Di seberang sana, suara pria yang dingin. "Ini Kartika? Aku butuh Maya. Dia punya utang terkait sebuah perusahaan." Aku terpaku di koridor. Aku tidak bertanya lebih jauh, hanya menjawab, "Saya kakak iparnya, bukan perwakilan hukumnya. Silakan hubungi pihak yang tercantum dalam dokumen." Pria itu tertawa sinis. Namanya yang tercantum di sana, jadi dia yang harus bertanggung jawab, tapi dia menghilang. "Kalau kamu bisa menghubunginya, sampaikan padanya untuk segera melapor." Setelah menutup telepon, aku merasakan ada sesuatu yang jatuh di dalam diriku, seperti batu ke dalam air. Tidak keras, tapi dalam. Aku menulis pesan kepada Andi, "Ada yang mencari Maya karena dokumen perusahaan. Kamu tahu sesuatu?" Pesan itu terbaca. Baru setelah beberapa lama, dia menjawab, "Aku bingung, kita bicara nanti." Malam harinya, Andi datang ke rumah orang tua. Dia tidak langsung masuk, berdiri sejenak di depan lobi, mengumpulkan keberanian. Melihatku, dia langsung berkata dengan suara serak, "Maya ada masalah, Kartika." Aku menatapnya, tidak terburu-buru. Andi mulai bercerita dengan cepat, seolah takut jika berhenti, dia tidak akan bisa melanjutkan. Setelah pernikahan, Konstantin memberi Maya beberapa surat untuk ditandatangani. Ibu memamerkannya ke semua orang, dan kemarin ada beberapa orang datang mencari Maya, membawa surat panggilan. Dia panik, menelepon Konstantin, tapi tidak diangkat. "Apa kata Konstantin?" tanyaku. Andi tertawa pahit. Dia tidak mengangkat telepon. Sekretarisnya mengirim pesan. Dia sedang dinas luar kota dan memblokir nomornya. Setelah berkata begitu, dia memucat, seolah menelan tulang ikan. Aku tidak terkejut, tapi tetap merasa dingin. "Di mana Maya sekarang?" Andi menggelengkan kepala. "Menghilang. Mengunci diri di kamar dan tidak mau keluar. Bahkan ibu pun tidak dibukakan pintu." Dia menatapku dengan mata merah. "Kamu benar. Tanda tangan lebih berat daripada lipstik di bibir." 2 hari kemudian, semuanya terungkap. Bukan lagi desas-desus, melainkan orang-orang yang datang langsung ke rumah mereka dan dengan jelas menyebutkan jumlah, tenggat waktu, dan tingkat tanggung jawab. Ibu Sri meneleponku pagi-pagi sekali. Suaranya tidak lagi tajam. Suaranya bergetar. Bergetar seolah dia menahan diri dengan sekuat tenaga agar tidak meledak. "Kartika, dengarkan aku. Kamu bisa bantu adik iparmu?" Aku duduk di tempat tidur, mendengarkan ibu menyiapkan sarapan di dapur. Aku menjawab perlahan, "Ibu Sri, bagaimana saya bisa membantu jika saya tidak menandatangani apapun, tidak tercantum dimanapun, dan tidak melihat dokumen-dokumen itu?" "Maya harus melapor,
membaca semua surat dengan teliti, dan jika perlu, menyewa pengacara. Ibu Sri terisak, pengacara apa lagi? Dari mana kita punya uang? Kamu kan manajer, kamu punya kenalan, tolonglah. Aku mendengar kata tolong itu, dan hatiku sesak, bukan karena aku tidak bersimpati, tapi karena aku sadar. Bantuan ini adalah kembali ke pola lama. Semua orang akan kembali melimpahkan masalah mereka kepadaku karena aku pintar. Aku berkata dengan jelas, saya bisa memberitahu cara bertindak, tapi saya tidak bisa menanggung utangnya. Semakin banyak yang saya tanggung, semakin buruk jadinya. Ibu Sri terdiam beberapa detik, lalu suaranya pecah menjadi teriakan, seolah nalurinya bekerja. Begini cara seorang menantu bicara. Adik iparmu sedang dalam masalah, dan kamu tidak kasihan padanya. Aku tetap menjawab dengan sopan, saya kasihan. Tapi simpati bukan berarti harus menanggung utang orang lain. Malamnya, Andi menulis bahwa ibu dan Maya bertengkar. Aku tidak perlu bertanya untuk membayangkan adegan itu. Ibu Sri seumur hidup percaya pada menantu konglomerat, dan sekarang mitos itu runtuh. Sementara Maya, yang jatuh dari langit ke bumi, karena takut dan marah, mencari siapa yang bisa disalahkan. Malam harinya, Andi menelepon melalui video call. Untuk pertama kalinya aku melihat rumah mereka dalam kekacauan seperti itu. Tidak ada lagi keteraturan yang sempurna, tidak ada lagi nasihat-nasihat. Ibu Sri duduk di kursi dengan rambut acak-acakan dan mata merah. Maya berdiri di sudut ruangan, pucat, menggenggam ponsel seperti tali penyelamat yang putus. Kamu yang salah, bodoh, teriak Ibu Sri, menandatangani tanpa melihat. Ibu yang salah, balas Maya. Ibu yang memamerkan menantu konglomerat ke semua orang, mendesakku menikah agar tidak malu di depan orang. Nah, sekarang tidak malu? Kapan aku mendesakmu? Maya tertawa di sela-sela tangisnya. Siapa yang mengadakan pernikahan mewah? Siapa yang bilang harus terlihat terpandang agar dihormati? Siapa yang menjual semua kado pernikahanku dan mengumpulkan uang dari amplop agar aku berpikir Konstantin benar-benar kaya? Andi menyela dengan suara lelah, Maya, bagaimanapun juga, dia kan ibu. Maya berbalik ke arahnya, dan kamu diam saja. Kamu cuma bisa bilang, sudah, tenang. Nah, sekarang sudah tenang, kan, sampai seluruh keluarga hancur. Aku mendengarkan, dan hatiku terasa berat. Aku tidak ikut campur, tidak menghakimi. Aku hanya melihat bagaimana setiap kata mereka adalah jarum yang mereka tusukkan satu sama lain. Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Ini bukan sekadar pepatah. Jika kau menanam kesombongan, keinginan untuk menjadi lebih baik dari orang lain, dan sikap ceroboh terhadap tanda tangan, maka kau akan menuai badai yang tidak akan ada yang bisa berlindung darinya. Belum sempat pertengkaran mereda, telepon Andi berdering lagi. Dia melihat layarnya, dan wajahnya menjadi pucat. Dia segera menolak panggilan itu, tapi aku sempat mendengar nada dering yang familiar. Bank. Aku mengerti. Sementara di sini bom utang perusahaan meledak, di sana, di atas kepala Ibu Sri, bom KPR masih menggantung. Andi menoleh ke arahku melalui layar. Suaranya memohon, Kartika. Kamu bisa datang untuk bicara dengan ibu? Dia sekarang dalam kondisi yang sangat buruk. Aku menatapnya dan perlahan berkata, aku bisa datang untuk bicara, tapi aku tidak akan mengubah prinsipku. Jangan harap aku datang untuk memberi uang. Aku akan datang jika semua orang siap duduk dan melakukan segalanya sebagaimana mestinya. Dia mengangguk. Matanya basah. Kali ini dia tidak berkata, jangan dipikirkan. Dia hanya berbisik, aku mengerti. Terlalu terlambat. Aku memutuskan sambungan dan bersandar di kursi. Di luar, hari cepat menjadi gelap, lampu-lampu mobil menyatu menjadi garis-garis panjang. Tiba-tiba aku teringat apa yang dikatakan orang bijak. Kepintaran tidak selalu mengalahkan keterus-terangan, tetapi keterus-terangan juga harus punya perlindungannya sendiri. Tanpa perlindungan, keterus-terangan berubah menjadi kenaifan yang dimanfaatkan. Dan ketika saatnya tiba untuk menuntut keadilan, justru kau yang dituduh perhitungan. Aku tidak merasa senang karena kekacauan di keluarga suamiku. Aku hanya merasa berat, seolah-olah aku baru saja melewati angin panas. Tapi setidaknya, aku bukan lagi orang yang bisa disalahkan atas kebutaan orang lain. Aku memilih untuk berdiri tegak dan sekarang menunggu, apakah mereka berani menghadapi harga dari sebuah kata. Atas nama sendiri, aku datang ke rumah mereka pagi hari, saat langit mendung, kau tahu, saat hujan tidak turun tapi hati terasa berat, seperti orang yang menunggu kabar buruk. Aku tidak memberitahu Ibu Sri, hanya menulis pesan kepada Andi. Aku datang untuk bicara. Aku tidak membawa uang. Bersiaplah. Di halaman terasa lembab. Begitu masuk ke lobi, aku melihat amplop putih dengan logo bank di pintu mereka. Di sebelahnya tertempel selembar kertas A4 dengan huruf hitam besar,
pemberitahuan resmi. Cukup sekali lihat untuk mengerti, ini bukan lagi pengingat. Ibu Sri duduk di ruang keluarga dengan daster kusut dan rambut acak-acakan. Baru beberapa hari yang lalu dia bersinar di pernikahan, dan sekarang dia terlihat seolah-olah semua kekuatannya telah terkuras. Melihatku, dia melompat berdiri. Suaranya tergesa-gesa. "Kamu datang. Bagus. Bagus sekali." Aku menundukkan kepala. "Selamat pagi, Ibu Sri." Aku tetap sopan, tapi tidak terjebak dalam perangkap emosi. Aku menatap lurus ke amplop itu. "Apa yang dikirim dari bank?" Ibu Sri mengambilnya dan menyerahkannya kepadaku seperti barang bukti. "Mereka mengancam akan datang malam ini. Katanya tunggakan. Katanya akan menyita aset." "Lihatlah." Suaranya pecah karena takut dan marah, seolah-olah bank telah menghinanya. Aku tidak mengambil amplop itu. "Ibu Sri, Ibu harus berkomunikasi langsung dengan mereka. Nama Ibu yang tercantum di kontrak, Ibu yang menandatanganinya. Ibu harus menjelaskan situasinya, memberikan dokumen, dan yang paling penting, menawarkan rencana pembayaran." Ibu Sri membelalakan matanya. "Rencana apa lagi? Uangnya kan kamu yang harus bayar," teriaknya, tapi segera teringat bahwa dia membutuhkanku. Dia menurunkan nadanya. "Kartika, aku kan cuma asal bicara, tolong aku kali ini. Aku janji, nanti kita tinjau kembali semuanya." Aku mendengar kata tinjau kembali dan merasakan kepahitan. Aku duduk di kursi di seberangnya, meletakkan tasku dengan rapi, dan dengan jelas berkata, "Aku akan membantu, tapi dengan cara yang benar. Jika Ibu setuju untuk mengalihkan kepemilikan apartemen ini kepada kami, suamiku dan aku, kami bersama Andi akan menyelesaikan masalah dengan bank dan membayar sesuai jadwal. Jika Ibu tetap ingin apartemen ini atas nama Ibu, aku tidak bisa membayar." Ibu Sri seolah-olah dipukul. "Kamu masih saja bicara tentang itu. Aku ini Ibu. Aku mendaftarkannya atas namaku agar aku punya pegangan." Aku menjawab, "Pegangan Ibu adalah putra Ibu dan menantu Ibu, selama mereka menghormati Ibu. Nama di surat-surat itu adalah tanggung jawab. Ingin hak, tanggung juga kewajibannya." Dia menatapku. Lalu dengan memohon menoleh ke arah Andi. Dia berdiri di dekat pintu, mengepalkan tangan dengan wajah pucat. Dia berkata pelan, "Bu, Kartika benar. Kita tidak bisa memaksanya membayar selamanya." Ibu Sri menjerit. "Diam kamu. Kamu diajari istrimu." Kata diajari menyinggung Andi. Dia melangkah maju. Suaranya bergetar. Tapi dia tidak mundur. Tidak ada yang mengajari. Aku yang salah. Aku bilang itu cuma formalitas. Aku salah. Setelah berkata begitu, dia memerah, seolah-olah mengakui sebuah kejahatan. Aku menatapnya, hatiku sesak, tapi aku tidak melunak hingga mengabaikan prinsipku. Aku menoleh ke Ibu Sri. "Bu, aku tidak ingin Ibu kehilangan rumah. Aku tidak ingin Andi kehilangan muka. Aku menawarkan jalan keluar yang bermartabat. Lakukan semuanya dengan jujur. Ibu akan tetap tinggal bersama kami akan merawat Ibu, tapi Ibu tidak akan lagi memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan aset keluarga kami." Ibu Sri tersenyum sinis, tapi tawanya bergetar. "Bicaramu bagus, nanti kalian pindah, dan aku tidak punya apa-apa." Aku menjawab dengan tegas, "Jika Ibu menjaga batasan, Ibu tidak akan pernah kehilangan apa-apa. Tapi jika Ibu berlindung di balik kata Ibu untuk memaksa menantu membayar utang Ibu, maka cinta akan berubah menjadi kebencian." Saat itu, pintu kamar terbuka. Maya keluar, kuyu tanpa riasan. Dari pengantin yang bersinar tidak tersisa apa-apa, hanya lingkaran hitam di bawah mata. Dia menatapku, lalu ke amplop dari bank, dan dengan suara serak berkata, "Bu, setidaknya Ibu masih punya sesuatu untuk diselamatkan. Aku sudah ditelepon debt collector." Konstantin menghilang. "Kenapa Ibu masih mempertahankan harga diri ini?" Ibu Sri berbalik ke arahnya. "Diam kamu. Gara-gara kamu aku dipermalukan." Maya tertawa di sela-sela tangisnya. "Malu apa lagi? Malu itu saat Ibu memamerkan menantu konglomerat dan sekarang dia memaksaku menandatangani surat utang. Malu itu saat Ibu mencela Kak Kartika karena perhitungan dan sekarang ingin dia yang membayar untuk Ibu." Kata-kata itu merobek selubung kesopanan. Andi terpaku. Aku tidak ikut campur. Hanya menatap Ibu Sri. Dia gemetar, tapi masih berpegang pada hal terakhir yang menurutnya bisa menyelamatkannya. "Bagaimanapun juga, aku ini Ibu. Rumah ini atas namaku, dan tidak ada yang akan mengambilnya dariku." Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, tenang, tapi dengan jelas, tidak ada yang mengambil. Yang akan mengambil adalah bank jika Ibu tidak membayar. Aku hanya menawarkan jalan keluar untuk mempertahankan atap di atas kepala dan hubungan kita. Ibu pilih nama di surat-surat, atau tempat untuk tinggal.
Ibu Sri membuka mulut untuk membantah, tapi di halaman terdengar suara mobil yang berhenti. Pintu dibanting. Andi mengintip ke jendela. Wajahnya menjadi putih. Mereka datang. Dua pria berseragam kemeja dengan tanda pengenal masuk ke apartemen. Mereka menyapa dengan sopan. Kami dari bank, terkait tunggakan utang. Mereka membuka map dan, sambil berbicara kepada Ibu Sri, berkata, nama ibu tercantum dalam kontrak sebagai peminjam. Mohon konfirmasi. Ibu Sri mundur selangkah, berpegangan pada sandaran kursi. Semua kepercayaan dirinya sebagai tuan rumah menguap, yang tersisa hanyalah seorang wanita yang ketakutan. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, di matanya ada permohonan yang tulus. Kartika, katakan sesuatu pada mereka. Apa keputusanmu? Aku berdiri dan, sambil menundukkan kepala di depan petugas bank, berkata, mohon maaf, ini ibu mertua saya. Kami sedang mendiskusikan rencana penyelesaian masalah. Beri kami waktu beberapa menit untuk mencapai kesepakatan sebelum menandatangani berita acara. Mereka mengangguk dan keluar ke koridor. Apartemen menjadi sunyi, hanya terganggu oleh napas yang berat. Aku menatap Ibu Sri dan berkata perlahan, tanpa nada menuduh, Bu, ini bukan lagi soal siapa menang siapa kalah. Keserakahan tidak membawa kebaikan. Ibu menginginkan nama di dokumen, dan inilah balasannya. Aku bertanya untuk terakhir kalinya. Ibu mau menyelamatkan rumah atau mempertahankan nama? Ibu Sri menatap petugas bank di luar pintu, lalu ke Andi, ke Maya. Maya memalingkan muka, seolah tidak berani menatap. Sementara Andi berdiri tegak, tidak lagi menghindar. Ibu Sri menelan ludah, bibirnya bergerak-gerak, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku tidak mendesaknya, tidak membujuknya. Aku hanya duduk, meletakkan ponsel di atas meja, membuka tangkapan layar bukti transfer dan surat yang pernah dia tanda tangani. Di ruangan yang pengap ini aku menyadari satu hal. Beberapa orang baru sadar ketika orang yang mereka takuti sudah berdiri di ambang pintu mereka. Petugas bank menunggu di koridor. Sepatu mereka berketuk kering di ubin. Di ruang keluarga, Ibu Sri masih berpegangan pada kursi, seolah-olah berpegangan pada status sebagai nyonya rumah yang mulai lepas dari genggamannya. Aku mengulangi dengan singkat, Bu, pilih, selamatkan rumah atau pertahankan nama. Ibu Sri menelan ludah dan tiba-tiba, mencoba mengembalikan kepercayaan dirinya yang dulu, berbalik tajam ke arahku. Jangan menekanku, aku ini ibu. Apa salahnya apartemen ini atas namaku? Kamu datang ke rumah ini sebagai menantu dan harus menghormati yang lebih tua. Aku mengangguk, menjaga kesopanan. Iya, saya menghormati ibu, tapi menghormati bukan berarti saya akan membiarkan ibu memaksaku membayar utang ibu. Saya memberikan ibu tempat di rumah kami, merawat ibu, tapi saya tidak akan menyerahkan hak kepemilikan atas hidup saya. Maya, yang berdiri di dekat dinding dengan wajah pucat pasi, dengan lelah nyeletuk, Bu, kenapa berdebat? Mereka akan berdiri di luar pintu. Ibu Sri berbalik ke arahnya. Diam kamu, gara-gara kamu semua masalah ini terjadi padaku. Maya menggigit bibirnya. Matanya memerah, tapi dia tidak menangis. Ini adalah rasa sakit ketika air mata sudah tidak ada lagi. Andi melangkah maju. Suaranya bergetar, tapi tegas. Bu, ayo kita bicara dengan pihak bank. Berhentilah berteriak. Ibu Sri menatapnya tajam. Kamu di pihaknya? Andi menggelengkan kepala. Aku di pihak kebenaran. Aku salah, dan aku memperbaikinya. Aku memberi isyarat kepada Andi untuk mengundang petugas bank masuk. Mereka masuk, meletakkan surat-surat di atas meja, dan dengan nada profesional berkata, pembayaran cicilan kredit telah jatuh tempo. Kami menyusun berita acara dan meminta Anda memberikan rencana pelunasan dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika tidak, bank terpaksa akan memulai prosedur penyitaan aset yang dijaminkan sesuai dengan perjanjian. Mendengar kata-kata penyitaan aset, Ibu Sri memucat, tapi masih mencoba bertahan, tidak ada yang akan mengambil apapun dariku. Aku punya hak. Petugas bank dengan tenang menjawab, benar, Anda memiliki hak kepemilikan, tetapi aset tersebut dalam agunan, hak datang sepaket dengan kewajiban untuk membayar. Aku tidak ikut campur, hanya mengamati bagaimana Ibu Sri berhadapan dengan kenyataan. Beliau tidak mau menerimanya, seperti orang yang menutup telinga saat ada guntur. Mereka memberikan berita acara kepadanya. Beliau mengambil pulpen, tapi tangannya gemetar. Anda berjanji akan memberikan rencana pelunasan? Tanya petugas itu. Ibu Sri menatapku, seolah-olah aku yang harus menjawab untuknya. Aku diam. Akhirnya, beliau menandatanganinya, tapi tanpa komitmen yang jelas, hanya mengonfirmasi pertemuan itu, sambil bergumam dengan keras kepala, saya akan menyelesaikannya. Petugas itu mengangguk, mengeluarkan lembaran lain,
dan menunjuk pada sebuah tanggal. Dalam jangka waktu yang ditentukan, jika pembayaran minimum tidak dilakukan, bank akan mengirimkan pemberitahuan berikutnya. Mereka berbicara dengan sopan, tapi setiap kata mereka seperti stempel. Ketika mereka pergi, seolah-olah udara di rumah itu habis. Ibu Sri ambruk di kursi dan segera berbalik ke arah Andi, seketika mengubah taktik. "Nak, pergi dan katakan pada istrimu agar dia mentransfer uang. Jika tidak, dia akan menjadi menantu yang tidak berbakti. Dia akan membunuh ibunya." Aku berdiri dan dengan tenang memotongnya. "Bu, jangan bicara seperti itu. Tidak ada yang membunuh siapapun. Ibu sendiri yang memilih untuk mendaftarkannya atas nama ibu sendiri yang menandatangani perjanjian. Saya hanya menolak membayar untuk ibu." Ibu Sri berteriak, "Gampang sekali kamu bicara. Kamu kan pintar." "Ya sudah, bayar saja." Aku menjawab, "Saya pintar untuk hidup dengan layak, bukan untuk menjadi dompet." Ibu Sri melompat berdiri dan menunjuk ke arahku. "Baiklah, aku tidak butuh kamu. Aku akan panggil kerabat, biar mereka lihat menantu macam apa ini." Beliau meraih ponselnya dan mulai menekan nomor, sengaja terisak-isak agar terlihat sebagai korban. "Halo Kak, tolong datang." Menantuku mengusirku dari rumah, menolak membayar. "Pihak bank sudah di sini." Andi meraih tangannya. "Bu, jangan." Beliau melepaskan diri. "Lepaskan. Kamu mau aku mati?" Andi terkesiap. Matanya memerah. "Bu, ibu sekarang membunuh keluargaku." Aku menatap Andi. Kali ini dia tidak menghindar. Dia berdiri di antara ibunya dan ponsel, seperti dinding. Tenggorokanku tercekat, bukan karena kemenangan, tapi karena dia akhirnya dewasa, meskipun dengan cara yang paling menyakitkan. Aku mengeluarkan selembar kertas dari tasku yang sudah kusiapkan sebelumnya. Ini bukan ultimatum, melainkan tawaran terakhir. Aku meletakkannya di atas meja. "Ini tawaran saya. Jika ibu setuju untuk mengalihkan hak kepemilikan kepada kami, suamiku dan aku, dalam jangka waktu tertentu, kami berdua, saya dan Andi, akan menyelesaikan masalah dengan bank dan membayar sesuai jadwal. Ibu akan tetap memiliki kamar sendiri. Kami akan merawat ibu. Jika tidak, saya tidak akan terlibat lagi." Ibu Sri menatap kertas itu seperti musuh dan mengangkat dagunya. "Tidak, aku tidak akan menandatangani apapun. Aku tidak akan menyerahkan rumahku pada siapapun." Aku mengangguk, tidak membujuk. "Baik, saya mengerti." Maya tiba-tiba tertawa kering, seperti orang di ambang kehancuran. "Mempertahankan rumah, Bu. Dan dengan siapa ibu akan tinggal di dalamnya? Aku saja tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri." Ibu Sri berbalik ke arahnya. "Diam kamu. Gara-gara kamu aku sampai begini." Maya menundukkan kepalanya. Bahunya bergetar. Kali ini dia menangis, tapi tanpa suara. Aku menoleh ke arah Andi dan berkata pelan, tapi jelas, "Kamu sudah dengar semuanya. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditambahkan." Andi mengangguk, mengatupkan bibirnya rapat-rapat, seolah menelan sesuatu yang pahit. Aku pamit pada Ibu Sri. "Saya permisi." Beliau tidak menjawab, hanya terengah-engah. Matanya masih menyala karena marah dan takut. Aku keluar ke jalan. Angin menerpa wajahku dengan dingin. Di kepalaku terngiang pepatah lama, keserakahan tidak membawa kebaikan, dan yang menderita bukan hanya si serakah, tapi semua orang di sekitarnya, jika tidak segera menarik kaki dari lumpur. Malam harinya, Andi menulis pesan singkat. "Ibu masih belum setuju." Aku menatap layar tanpa terkejut. Aku hanya menyadari satu hal, lebih jelas dari sebelumnya. Ketika bagi seseorang nama lebih penting daripada atap di atas kepala, maka saat atap itu mulai runtuh, dia akan tetap berpegang pada nama itu dan memaksa orang lain menjadi penopangnya. Sejak hari aku pergi setelah kunjungan dari bank, aku tidak lagi menelepon Ibu Sri. Bukan karena aku tidak punya hati, melainkan karena aku tahu, setiap kata akan berubah menjadi perdebatan. Aku hanya berkomunikasi dengan Andi, singkat dan langsung ke intinya, tanpa keluhan. Tetapi ada hal-hal yang datang dengan sendirinya, bahkan jika tidak diundang. Datang dalam bentuk amplop tebal dengan stempel merah dan panggilan telepon yang terus-menerus saat makan malam. Suatu pagi, Andi menulis pesan kepadaku, dari bank mengirim pemberitahuan berikutnya. Pesan itu hanya beberapa kata, tapi aku tahu masalahnya serius. Aku bertanya bagaimana reaksi ibu. Dia duduk diam, lalu mulai memarahi semua orang. Aku membacanya dan tidak bertanya siapa saja yang dimarahi. Di rumah ini, ketika menemui jalan buntu, mereka selalu mencari pelampiasan amarah. Pada hari yang sama, saat aku sedang rapat, ponselku mulai bergetar tanpa henti. Nomor Ibu Sri, aku tidak menjawab di ruang rapat. Setelah keluar, aku menelepon balik. Beliau langsung mengangkat. Suaranya serak,
tanpa ketajaman yang biasa. "Kartika, segera datang." "Ada apa, Bu?" Beliau menjawab seolah-olah baru saja menelan ludah. "Mereka menempel pengumuman di pintu." Aku terdiam sejenak. Pengumuman di pintu berarti prosesnya telah memasuki tahap yang ditakuti semua orang. Aku berkata, "Baik, aku akan datang." Tapi aku katakan dari sekarang, aku datang bukan untuk mentransfer uang. Aku datang untuk menghadapi kenyataan dan berbicara serius. Beliau tidak menjawab apa-apa, hanya menghela napas berat dan menutup telepon. Aku tiba di sana saat hari mulai gelap. Halaman yang sudah kukenal terasa lebih panjang dari biasanya. Suara mobil terdengar sayup-sayup, seolah-olah ada yang sedang menahan amarah. Mendekati lobi, aku langsung melihat selembar kertas tertempel di pintu. Huruf cetak besar, bahasa yang dingin. Pemberitahuan dimulainya prosedur penyitaan atas aset yang dijaminkan jika kewajiban tidak dipenuhi. Kata-kata ini tidak memarahi siapapun, tapi lebih memalukan dari caci maki manapun. Ibu Sri duduk di lantai ruang keluarga, bersandar pada sofa. Rambutnya acak-acakan, matanya merah, tapi kering. Mata seperti itu biasanya dimiliki oleh orang yang sudah kehabisan air mata. Melihatku, beliau mengangkat kepala. Di tatapannya tidak ada lagi kekuasaan, hanya kebingungan. "Kamu lihat, mereka benar-benar menempelnya." Aku menundukkan kepala. "Selamat sore, Bu." Lalu aku duduk di kursi di seberangnya dan tanpa basa-basi bertanya, "Ibu punya rencana?" Ibu Sri menggelengkan kepala, seperti orang yang tulang punggungnya telah dicabut. "Aku sudah mencoba, menelepon kerabat. Semua bilang akan menyelesaikan masalah mereka sendiri, tidak ada yang memberi uang." Beliau tersenyum pahit. "Di pernikahan, mereka banyak sekali, tapi begitu ada utang, semua sibuk. Maya tidak ada." Aku melihat sekeliling. "Di mana Maya?" Ibu Sri mengatupkan giginya. "Kabur, entah kemana, memblokir nomorku." Beliau mengucapkan nomorku, tapi sudah tanpa kekuatan seperti dulu, hanya dengan keputusasaan. Saat itu, Andi keluar dari kamar. Dia tampak kurus, di bawah matanya ada lingkaran hitam, kemejanya kusut. Dia melirikku, lalu ke pengumuman itu, dan matanya memerah. Dia berkata pelan, "Kartika, maaf." Aku tidak menjawab seperti biasa, "Tidak apa-apa." Aku hanya bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" Andi duduk dan memegangi kepalanya dengan kedua tangan. "Aku tidak tahu." Ibu tidak setuju untuk mengalihkan kepemilikan. Maya menghilang, dan bank bertindak sesuai hukum. Dia mengangkat kepala. Suaranya pecah. "Dulu aku bilang tidak penting atas nama siapa didaftarkan. Sekarang aku lihat, pendaftaran yang salah ini adalah kematian." Aku mendengar kata-kata itu tanpa rasa senang, hanya dengan kesedihan. Kesedihan karena satu kalimat ceroboh telah membawa seluruh keluarga ke akhir yang seperti ini. Konon, lidah tak bertulang, tapi akibat dari kelenturannya bisa sangat lurus. Ibu Sri tiba-tiba menegakkan tubuhnya dan menoleh ke arahku. Suaranya penuh keputusasaan. "Selamatkan aku kali ini. Aku sudah tua, aku tidak akan kuat." Aku menatapnya dan perlahan berkata, "Tawaranku masih berlaku." Ibu menandatangani dokumen pengalihan kepemilikan. "Kami berdua, aku dan Andi, akan menyelesaikan masalah dengan bank. Aku tidak akan menandatangani atau mentransfer uang untuk aset yang didaftarkan atas nama ibu." Ibu Sri membelalakkan matanya dan berteriak. Tapi itu adalah teriakan putus asa. "Tidak, jika aku tanda tangan, aku akan kehilangan segalanya. Aku akan kehilangan tempatku." Aku dengan tenang menjawab, "Ibu sudah akan kehilangan tempat tinggal. Untuk apa mempertahankan tempat dalam hierarki?" Ibu Sri memegangi dadanya, terengah-engah. Tiba-tiba beliau berdiri dan, sambil terhuyung-huyung, berjalan ke pintu, seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi. Andi bergegas menopangnya. Beliau mendorongnya. "Lepaskan, aku akan mencari Maya. Dia menikah dengan konglomerat. Dia harus membantu." Mendengar itu, aku dan Andi saling berpandangan. Aku sadar bahwa Ibu Sri berpegang pada harapan terakhir, tapi harapan itu terkait dengan putri yang bersembunyi dari utang dan menantu yang telah menghilang. Ibu Sri mulai menelepon tanpa henti, menekan nomor Maya, seolah-olah sedang mengetuk dinding. Tidak ada yang menjawab. Beliau beralih ke teman-teman Maya, lalu ke seorang gadis dari salon spa. Awalnya beliau berbicara dengan sopan, lalu beralih ke teriakan. "Di mana dia? Dia putriku." Di seberang sana, sepertinya orang itu ketakutan dan menjawab dengan mengelak. "Aku tidak tahu, Tante Sri." Ibu Sri menoleh ke arah Andi. Matanya menyala, "Pergi cari dia, kamu kakaknya." Andi berdiri sejenak, lalu mengatakan sesuatu yang untuk pertama kalinya kudengar darinya dengan tegas. Tanpa mengelak. "Bu,
Aku akan mencarinya. Tapi aku tidak akan menemukannya. Dan bahkan jika aku menemukannya, Maya tidak akan menyelamatkan rumah ini. Hadapilah kenyataan. Ibu Sri memukul dadanya dan menangis. Aku sudah menghadapinya. Apalagi yang harus kuhadapi? Beliau terduduk di ambang pintu, dan air mata mengalir dari matanya. Air mata yang tulus, tapi air mata tidak bisa melunasi utang dan tidak bisa mencopot pengumuman dari dinding. Sore harinya, Ibu Sri pergi ke lingkungan sebelah, katanya mencari Maya. Andi ingin ikut, tapi beliau menepisnya. Duduk saja di rumah dan selesaikan. Kalau kamu memang sepintar itu, paksa istrimu membayar. Setelah berkata begitu, beliau terdiam, seolah-olah teringat aku duduk di sini. Beliau menoleh ke arahku. Suaranya terputus-putus. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya takut. Aku berdiri dan menundukkan kepala. Aku mengerti ibu takut. Aku juga takut, tapi aku memilih jalan yang benar. Aku tidak memeluknya atau menghiburnya. Aku tahu jika aku melakukannya, beliau akan berpikir aku telah melunak dan bisa ditekan lagi. Malam pun tiba, halaman menjadi sunyi. Andi duduk sendirian di ruang keluarga, menatap pengumuman itu seperti sebuah vonis. Dia berkata dengan sangat pelan, seolah-olah pada dirinya sendiri, aku pikir jika ibu senang, rumah ini akan aman. Ternyata, agar rumah ini aman, dibutuhkan batasan. Aku mendengarkan dan diam. Saat itu aku sadar bahwa tahta nyonya rumah yang diduduki Ibu Sri telah hancur bukan karena ada yang menendangnya, melainkan karena beliau terlalu lama duduk di atasnya, bersandar pada kesombongan. Ketika beban utang menekan, kayu yang lapuk itu tidak kuat menahannya. Keesokan paginya, Andi meneleponku lebih awal dari biasanya. Suaranya serak, tapi sudah tanpa kebingungan. Kartika, bisa datang? Aku perlu bicara serius. Aku terdiam sejenak dan menjawab, baik. Tapi ingat, serius berarti dari awal dan tanpa mundur. Iya, katanya, seolah-olah mengangguk pada dirinya sendiri. Ketika aku tiba, Ibu Sri tidak ada. Andi berdiri di ambang pintu. Kemejanya disetrika, rambutnya disisir rapi. Keteraturan ini bukan untuk penampilan, melainkan karena dia memaksa dirinya untuk berdiri tegak. Dia memberiku sebotol air dan dengan pelan berkata, Ibu pergi mencari Maya sejak semalam dan belum kembali. Bagaimana dengan bank? Masih sama. Aku menelepon mereka, katanya jika tidak diselesaikan, mereka akan melanjutkan proses. Aku mengerti. Dia mengangkat matanya ke arahku. Di matanya ada sesuatu yang dimiliki oleh orang yang baru saja bangun dari tidur panjang. Kartika? Aku tidak bisa bersembunyi lagi. Aku tidak menghiburnya atau menyalahkannya. Aku hanya bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Andi menarik napas dalam-dalam. Aku akan mengeluarkan ibu dari lingkaran ini. Beliau akan tinggal bersama kita, tapi dengan aturan kita. Beliau bisa bersama kita, tapi tidak mengatur kita. Aku menatapnya dengan saksama, memastikan ini bukan dorongan sesak. Dia tidak memalingkan pandangannya. Aku sudah menemukan apartemen sewaan kecil. 2 kamar. Sederhana, tapi bisa untuk tinggal. Aku ingin kita pindah dulu, untuk menghentikan situasi di mana ibu menekan kita dengan menggunakan rumah ini, baru setelah itu kita pikirkan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Aku mengangguk. Menyewa apartemen itu masuk akal. Sekarang masalah dengan bank belum selesai, dan kita harus menghindari keputusan yang berisiko. Aku setuju. Tapi ibu harus dijelaskan dengan jelas. Kita merawatnya, tapi kita tidak akan menanggung beban kekuasaannya. Aku tahu, jawabnya. Siang harinya, Ibu Sri kembali. Beliau masuk dengan mata bengkak. Di tangannya ada tas kain tua. Pakaiannya berbau jalanan. Melihatku, beliau tertegun, tapi tidak berteriak seperti sebelumnya. Beliau hanya duduk di kursi dan menghela napas. Maya tidak mengangkat telepon. Teman-temannya juga menghindarinya. Apa dia meninggalkanku? Andi berdiri di depannya. Dia berbicara perlahan, Bu, aku tidak tahu di mana Maya, tapi aku tahu satu hal. Kita tidak bisa menunggu penyelamatan darinya, dan Ibu tidak bisa menunggu Kartika membayar utang. Ibu Sri mengangkat kepala. Di matanya terlintas kemarahan. Apa yang kamu katakan? Dia istrimu. Andi mengangguk. Iya, dia istriku. Dan karena dia istriku, aku harus melindunginya. Aku salah saat memaksanya bersabar agar ibu senang. Maaf, Bu, aku bicara terus terang, tapi aku tidak bisa berbuat lain lagi. Ibu Sri tertawa pahit, kamu sekarang jadi pintar, ya. Diajari istrimu. Andi tidak bereaksi. Yang mengajariku bukan istriku, tapi pengumuman di pintu dan telepon dari bank. Aku menjadi pintar terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Aku berdiri di sampingnya dan diam.
Aku memberi mereka kesempatan untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, karena ini adalah ujian untuk Andi, bukan untukku. Andi mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Itu bukan dokumen apartemen, melainkan aturan yang ditulis tangan. Tulisannya tidak rapi, tapi jelas. Bu, jika ibu mau tinggal bersama kami, aku akan menjemput ibu, tapi ibu harus setuju dengan beberapa syarat. Ibu Sri menatap kertas itu seperti sebuah penghinaan. Syarat apa lagi? Aku ini ibumu. Andi dengan tenang menjawab, justru karena ibu adalah ibuku, aku menjemput ibu. Tapi ibu bukan lagi nyonya dalam kehidupan kami berdua dengan Kartika. Ibu tidak akan ikut campur dalam urusan keuangan kami, tidak akan berteriak, tidak akan menelepon kerabat untuk menekan kami. Ibu tidak akan berbicara buruk tentang Kartika di belakangku. Ibu tidak akan menyentuh dokumen kami dan tidak akan pernah lagi menyebutkan soal pendaftaran atas nama ibu. Ibu Sri memukul meja dengan telapak tangannya. Berani sekali kamu. Andi tidak mundur. Aku berani karena aku adalah suami dan kepala keluarga kecilku. Aku akan tetap merawat ibu, membelikan ibu obat, tapi ibu tidak akan menghancurkan hidup kami. Ibu Sri gemetar, air mata mengalir dari matanya. Tapi kali ini beliau menangis bukan karena harga dirinya yang terluka. Beliau menangis seperti orang yang kehilangan pegangan terakhir. Aku melahirkanmu, dan sekarang kamu menulis hukum untukku. Andi melembutkan nadanya. Bu, cinta itu mendidik. Aku tidak menghukum ibu. Aku hanya menetapkan batasan agar kita bisa terus saling mencintai. Tanpa batasan, cinta akan berubah menjadi kebencian. Aku melihat Andi mengepalkan tangannya. Mungkin sangat sakit baginya, tapi dia terus berdiri, tidak bersembunyi di kamar dan tidak menjadikanku sebagai tameng. Ibu Sri menatapku. Di tatapannya ada permohonan dan kebencian. Aku menundukkan kepala. Ibu Sri, aku tidak merebut putra ibu darimu. Aku hanya ingin di rumah ini ada kedamaian. Kedamaian yang didasarkan pada rasa hormat, bukan pada penderitaan satu pihak. Ibu Sri terisak dan terdiam. Beliau berbicara dengan sangat pelan, hampir berbisik, seolah-olah mengakui pada dirinya sendiri. Aku takut tidak punya apa-apa lagi. Andi segera menjawab, ibu masih punya aku, tapi ibu harus percaya bahwa agar aku tetap bersamamu, ibu tidak perlu mendaftarkan apartemen atas nama ibu. Apakah itu atas nama ibu atau tidak, aku akan tetap menjadi putra ibu. Kata-kata itu membuat Ibu Sri terdiam. Ini adalah keheningan seseorang yang sedang memilih antara harga diri dan kesendirian. Akhirnya, beliau mengangguk dengan sangat perlahan. Aku akan coba. Sore harinya, Andi membawaku melihat apartemen sewaan. Aku melihat dapur kecil, jendela sempit yang ditembus cahaya. Dan hatiku terasa bukan gembira, melainkan ringan. Ringan seolah-olah aku baru saja melepaskan batu dari pundakku. Andi berkata, aku akan menandatangani kontraknya, aku akan membayar bagianku sendiri, jangan menanggung semuanya. Aku akan mencari pekerjaan sampingan. Aku mengangguk. Aku tidak butuh kamu kaya. Aku butuh kamu berada di pihakku. Andi menatapku. Matanya merah, tapi dia tidak menangis. Aku mengerti. Setelah kembali ke apartemen lama mereka, Ibu Sri mulai mengemasi barang-barangnya dalam diam. Beliau tidak lagi memberi perintah, hanya melipat pakaian dengan tenang. Aku menatapnya, dan aku merasa sedikit kasihan padanya, tapi aku tahu ini benar. Ada pelajaran yang tidak akan dipelajari orang sampai mereka membayarnya. Keluarga ini tidak akan pernah sama lagi. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, keluarga ini memiliki kesempatan untuk bergerak maju di atas fondasi yang kokoh, fondasi batasan dan tanggung jawab. Apartemen sewaan kami yang baru berada di lantai 6. 2 kamar kecil, koridor sempit, tapi ada perasaan bahwa setelah menutup pintu, kau berada dalam keheningan. Aku dengan rapi menata barang-barang, menyisakan satu sudut untuk Ibu Sri. Bukan yang terbaik, tapi sudutnya sendiri. Beliau tidak lagi berjalan berjinjit, memeriksa setiap piring, tidak berdiri di tengah dapur seperti pengawas. Beliau menjadi lebih pendiam, lebih sedikit bicara. Mungkin, ketika seseorang kehilangan pegangan terakhir berupa harga diri, dia sadar bahwa diam juga merupakan cara untuk menjaga diri. Andi berubah di depan mata. Dia sendiri yang berbelanja, membayar tagihan, mencari pekerjaan sampingan di malam hari di gudang temannya, tidak mengeluh, tidak pamer, hanya bekerja. Aku menatapnya, dan aku merasa kasihan sekaligus sedih. Seandainya dia menunjukkan ketegasan lebih awal, semua ini tidak akan terjadi. Hanya satu badai yang tidak mereda badai di sekitar Maya. Suatu malam, menjelang akhir bulan, aku pulang dan mendengar ketukan keras di pintu. Bukan ketukan sopan, melainkan ketukan seolah-olah orang yang mengetuk takut tidak dibukakan pintu.
Andi pergi membuka. Aku sedang melepas sepatu ketika melihat Maya di ambang pintu. Seandainya aku tidak memperhatikan baik-baik, aku tidak akan mengenalinya. Dia mengenakan jaket longgar, kerahnya kusut, rambutnya diikat asal-asalan, wajahnya pucat tanpa riasan, lingkaran hitam di bawah mata seolah-olah dia tidak tidur beberapa malam. Dari kebanggaannya yang dulu tidak tersisa apa-apa. Dia berdiri membungkuk, seolah-olah bisa jatuh oleh angin kencang. Maya menatap Andi. Bibirnya gemetar. "Kak, boleh masuk?" Andi terpaku. Dia tidak berteriak, tapi juga tidak buru-buru mempersilakannya masuk. Dia hanya bertanya, "Kamu di mana saja selama ini?" Maya menundukkan kepala. "Aku bersembunyi. Mereka mencariku di mana-mana." Ibu Sri keluar dari kamar. Melihat putrinya, beliau bergegas menghampirinya seperti orang gila. "Ya Tuhan, kamu masih hidup? Kamu mau membuatku mati?" Beliau meraih tangannya dan melihat sekeliling, seolah-olah takut ada yang mengikutinya. Maya menangis, tapi tanpa suara. Air mata mengalir, tapi wajahnya tetap diam. Begitulah cara orang menangis karena kelelahan total. Aku berdiri di sampingnya dan diam. Aku mengamati untuk memahami apa yang terjadi, karena aku sudah membayar harga untuk kepercayaanku. Andi mempersilakan Maya masuk dan menutup pintu. Begitu duduk di kursi, Maya mulai terengah-engah, seolah-olah baru saja berlari jauh. Dia berbicara terbata-bata. "Ada beberapa orang menungguku di dekat salon, datang ke rumah temanku. Katanya, karena aku sudah tanda tangan, aku harus bayar." Aku menelepon Konstantin, dia tidak menjawab. Aku tidak punya jalan keluar lagi. Ibu Sri menangis dan marah secara bersamaan. "Tidak ada jalan keluar. Salahmu sendiri, bodoh, mempermalukanku di depan semua orang." Maya menjawab di sela-sela tangisnya. "Malu apa lagi, Bu? Aku takut ditangkap, namaku akan ada di semua berita." Di ruangan yang sempit itu menjadi pengap, seolah-olah kekurangan oksigen. Andi memberinya segelas air dan dengan tenang berkata, "Jelaskan dengan jelas apa yang kamu mau." Maya melirikku. Dulu, di tatapannya ada superioritas, dan sekarang ada harapan yang digunakan orang untuk berpegangan pada pelampung terakhir. "Kak Kartika." Suaranya serak. "Bolehkah aku tinggal di sini sebentar? Aku janji tidak akan mengganggu." Aku menatap lurus ke matanya. Aku tidak mengingatkannya tentang sindirannya di masa lalu. Mengingatkannya sekarang hanya akan memuaskan harga diriku sendiri. Tapi tidak akan menyelesaikan masalah. Aku bertanya dengan sangat tenang, "Kamu akan menyelesaikan masalah ini atau akan bersembunyi selamanya?" Maya menundukkan kepala. Aku takut. Jika aku muncul, mereka akan menangkapku." Aku menjawab, "Mereka akan menangkapmu karena kamu takut. Mereka bertindak berdasarkan dokumen. Semakin lama kamu bersembunyi, semakin kencang jeratnya. Kalau mau keluar, pergi dan selesaikan. Hubungi pengacara, minta keringanan cicilan. Melarikan diri hanya akan menghabiskan tenagamu lebih cepat." Maya menutupi wajahnya dengan tangan dan menangis. Ibu Sri juga menangis, tapi di air matanya ada penyesalan dan kemarahan. "Lalu sekarang bagaimana? Rumahku?" Beliau terdiam, tapi aku mengerti. Beliau ingin mengatakan, "Rumahku juga hilang." Kata rumahku terucap karena kebiasaan lama, tapi tersangkut di tenggorokan, karena beliau teringat bahwa beliau tidak bisa lagi berkata seperti itu. Aku berdiri dan mengeluarkan selembar kertas dari laci. Bukan dokumen apartemen, melainkan aturan tinggal bersama yang ditulis oleh Andi. Aku menyalinnya dengan huruf cetak dan menempelkannya di dapur. Aku membawanya dan meletakkannya di atas meja, sambil berkata perlahan, "Kamu boleh tinggal, tapi baca ini baik-baik. Ini bukan rumah di mana setiap orang bisa bicara dan berbuat sesukanya. Kalau mau tinggal di sini, patuhi aturan. Tidak ada gosip, tidak ada sindiran. Jangan sentuh uang dan dokumen keluarga kami, jangan membawa orang asing. Jangan menelepon kerabat untuk menekan kami. Dan yang paling penting, kamu harus bekerja sama dalam menyelesaikan masalah utangmu. Jangan jadikan apartemen ini sebagai tempat persembunyian." Maya mengangkat matanya yang bengkak ke arahku. Kamu memaksaku menandatangani ini?" Aku menggelengkan kepala. "Aku tidak butuh tanda tanganmu. Aku butuh kamu mengerti bahwa ini adalah batasan. Kalau bisa hidup dengan aturan ini, tinggallah. Kalau tidak bisa, aku tidak akan mengusirmu ke jalan malam ini juga. Tapi aku juga tidak akan menahanmu dengan segala cara." Andi menatapku. Matanya memerah, tapi kali ini karena rasa terima kasih. Dia menoleh ke adiknya dan dengan tegas berkata, "Kamu dengar. Kak Kartika memberimu kesempatan. Jika kamu mulai merusak segalanya lagi, aku tidak akan melindungimu." Ibu Sri menatap lembaran aturan itu, bibirnya bergetar.
Beliau ingin membantah sesuatu, tapi kemudian menarik napas dalam-dalam. Itu adalah napas seseorang yang sadar bahwa dia tidak lagi berhak mendikte syarat. Beliau berkata pelan, dan untuk pertama kalinya aku mendengar beliau berbicara dengan putrinya tanpa berteriak, "Nak, dengarkan kakakmu dan kakak iparmu." Aku sudah tidak punya tenaga lagi." Maya menundukkan kepala. Bahunya bergetar. Setelah beberapa saat, beliau mengangguk hampir tak terlihat, seperti orang yang harus menelan penghinaan untuk bertahan hidup. "Aku tidak bersuka cita. Aku hanya melihat bagaimana lingkaran itu tertutup. Orang yang suka memandang rendah semua orang, sekarang harus belajar berdiri sejajar dengan yang lain." Sore harinya, aku memasak sup nasi sederhana dengan bakso dan sayuran. Sesuatu yang ringan, yang mudah ditelan. Maya makan beberapa suap dan meletakkan piringnya. Beliau berkata pelan, "Kak, dulu aku banyak bicara yang tidak enak." Aku menatapnya dan menjawab singkat, "Itu masa lalu. Sekarang yang penting hiduplah dengan baik." Itu sudah cukup. Di luar, cahaya lampu jalan jatuh di dinding menjadi garis kuning tipis, bukan hangat, tapi sudah tidak sedingin dulu. Aku sadar bahwa kemenangan terkadang bukan terletak pada seberapa banyak sindiran yang bisa kau lontarkan sebagai balasan, melainkan pada saat orang yang pernah menyakitimu terpaksa menundukkan kepala di depan aturanmu dan tidak bisa lagi melanggarnya. Pada hari-hari menjelang tahun baru, kota ramai, semua orang terburu-buru, dan di keluarga kami ada kesibukan tersendiri. Kami menyusun kembali kehidupan kami setelah badai. Apartemen sewaan kami yang kecil tetap tidak mewah, tidak luas, tapi di sore hari, setelah menutup pintu, kami bisa menikmati keheningan. Ibu Sri duduk di sudutnya, melipat pakaiannya sendiri, menyeduh tehnya sendiri. Kadang-kadang beliau menatapku seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tapi diam. Mungkin beliau sedang belajar hal yang paling sulit. Di rumah ini tidak ada lagi orang yang bisa diperintah. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang bisa dicintai. Adapun bank, pada akhirnya semuanya berakhir dengan tak terhindarkan. Apartemen yang didaftarkan atas nama Ibu Sri dilelang. Ini tidak bisa diubah dengan air mata. Andi tidak lagi bersembunyi. Dia sendiri yang menghadiri pertemuan, meminta pilihan, berkonsultasi, dan pada akhirnya, menerima kenyataan. Rumah itu telah hilang. Ketika Andi mengatakannya, di suaranya tidak ada teriakan, tidak ada tuduhan, hanya kelelahan seseorang yang terlalu lama memikul beban yang tak tertanggungkan. Ibu Sri, mendengar ini, duduk diam lama, lalu tiba-tiba berkata dengan suara serak, "Dan aku pikir nama di dokumen itu adalah jaminan." Beliau menoleh ke arahku dan untuk pertama kalinya memanggilku dengan cara yang seharusnya dilakukan oleh seorang ibu mertua kepada menantunya, tanpa makna tersembunyi. "Kartika, maafkan aku telah membawa begitu banyak kesedihan untuk kalian." Aku mendengar dua kata itu, dan hatiku sesak. Beberapa kata seharusnya diucapkan lebih awal, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Andi hanya menjawab satu hal, "Bu, jika ibu mau tinggal bersama kami, mari kita hidup sesuai aturan. Aku akan tetap merawat ibu, tapi jangan jadikan kami sebagai debitur kesombongan ibu." Ibu Sri mengangguk. Kali ini dengan cepat, seolah-olah takut kehilangan kesempatan. Dan Maya tetap tinggal di apartemen kami dengan status tamu. Tidak ada lagi sindiran, tidak ada lagi sikap angkuh. Dia bekerja di sebuah salon kuku kecil di dekat rumah. Gajinya tidak besar, tapi itu adalah uang yang halal. Setiap kali pulang, dia mencuci piring, menyapu lantai, tanpa menunggu diingatkan. Suatu hari, dia memberiku setumpuk fotokopi dan dengan pelan berkata, "Kak, aku sudah menyerahkan semua dokumen yang kutandatangani. Untuk diperiksa oleh seorang kenalan, aku benar-benar dijebak." Aku melihat surat-surat itu. Kemarahan sudah tidak ada lagi. Hanya rasa dingin di punggung karena betapa liciknya orang memasang perangkap dengan kata-kata. Aku berkata, "Sekarang, jika kamu mau keluar dari masalah ini, kamu harus bekerja sama dengan penyelidik. Jelaskan semuanya. Minta restrukturisasi utang. Dan yang paling penting, usahakan agar orang yang memasang perangkap ini terungkap." Maya mengangguk. Matanya merah. "Aku akan melakukannya, aku tidak akan bersembunyi lagi." Beberapa minggu kemudian, nama Konstantin tidak lagi identik dengan kesuksesan. Bukan karena ada yang mengutuknya, melainkan karena adik iparku mengajukan laporan ke polisi, melampirkan semua dokumen, bukti transfer, percakapan, dan stempel perusahaan. Dimulailah penyelidikan yang mengungkap seluruh jaringan perusahaan fiktif. Konstantin berpikir bahwa dengan mengganti nomor, kartu SIM, dan tempat tinggal, dia bisa bersembunyi. Tapi dari keadilan tidak bisa lari. Suatu siang, ke salon kuku tempat Maya bekerja, datang orang-orang berseragam untuk meminta keterangan tambahan. Dia memucat, tapi tidak menangis. Hanya berkata, "Iya,
saya siap bekerja sama. Hari itu, setelah pulang, dia ambruk di lantai dan menghela napas seolah-olah baru saja melepaskan beban dari pundaknya. Dia tidak bersuka cita, tapi di matanya untuk pertama kalinya muncul secercah harapan, karena dia tidak perlu lagi bersembunyi. Ibu Sri, mendengar bahwa Konstantin dipanggil untuk diinterogasi, merasakan kemenangan sekaligus kesakitan. Beliau bergumam, rasakan, bajingan. Memanfaatkan keluarga kita. Lalu beliau menatap Maya dan menelan ludah, dan aku juga pantas mendapatkannya. Mengejar sesuatu agar tidak malu di depan orang. Maya menundukkan kepala. Dan aku yang paling bersalah. Aku bodoh. Aku tidak membiarkan mereka menyalahkan diri sendiri. Aku hanya berkata satu hal, sudah berbuat salah, perbaiki. Yang penting jangan ulangi kesalahan. Setelah tahun baru, Andi menandatangani kontrak pembelian apartemen kecil lain dengan harga yang bisa kami jangkau, dengan KPR, tapi didaftarkan atas nama kami berdua, dengan pembagian tanggung jawab yang jelas. Dia sendiri yang menunjukkan kontraknya kepadaku, menunjuk setiap pasal, dan bertanya, apakah aku punya keberatan? Aku menatapnya dan tiba-tiba merasa ringan. Dia bukan lagi pria yang hanya bisa berkata, jangan dipikirkan. Dia telah belajar untuk takut di saat yang tepat dan berdiri teguh ketika diperlukan. Pada hari pindahan ke apartemen baru kami, Ibu Sri sendiri yang memasak sup. Beliau tidak berdiri di tengah dapur memberi perintah, melainkan dengan pelan bertanya, Kartika, mau porsi lebih banyak atau seperti biasa? Seperti biasa, Bu. Beliau mengangguk dan tiba-tiba menaruh sepotong daging di piringku, sambil berkata begitu pelan seolah-olah takut aku tidak mendengarnya, dulu aku pikir aku butuh nama di dokumen untuk punya tempat sendiri. Sekarang aku sadar, tempatku adalah saat putra dan menantuku masih mau memanggilku ibu. Aku tidak banyak bicara, hanya mengangguk. Di luar, matahari bersinar. Apartemennya kecil, tapi di dalamnya tidak ada lagi yang harus menundukkan kepala karena takut menyinggung orang lain, dan tidak ada yang dipaksa membayar utang untuk kesombongan orang lain. Pelajaran yang aku ambil dari kisah ini, para pendengar yang terhormat, adalah, dalam keluarga, menghormati yang lebih tua bukanlah kepatuhan buta, melainkan kemampuan untuk menetapkan batasan agar cinta memiliki kesempatan untuk kembali. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan berikan suka untuk mendukung kanal ini. Jika Anda memiliki komentar, tinggalkan di bawah. Terima kasih, teman-teman terkasih, telah mendengarkan sampai akhir. Semoga Anda sehat dan damai selalu. Sampai jumpa dan sampai bertemu di cerita berikutnya di kanal kami.